追在他身后整整9年，直到25岁这年父亲让我去联姻，我不情愿。 Maka aku bergegas ke bar untuk mencarinya. Namun di depan pintu kamar pribadi aku mendengar dia berkata, "Siapa yang mau menyukai seorang pengejar murahan? Orang yang datang menawarkan diri adalah yang paling murah, meskipun dia pernah setuju untuk menjalin pernikahan politik, aku tidak akan berkedip pun. Setinggi-tingginya aku akan memberinya amplop merah lagi." Nada yakinnya membuatku patah hati. Sangat dingin. Aku pikir Liu Ruyan memang tidak menyukaiku. Tapi setelah bertahun-tahun ini pasti ada sedikit perasaan, ternyata aku yang terlalu berharap. Air mata mengalir deras. Aku mengusap wajahku dengan sembarangan, melarikan diri dari lantai 2, kembali ke mobil. Aku melihat boneka matahari yang tergantung di spion, hanya merasa konyol. Aku mengangkat tangan dan melepas boneka itu. Lalu membuangnya ke tempat sampah di samping mobil. Boneka itu adalah hadiah yang diberikan Liu Ruyan saat perjalanan bisnis. Aku ingat saat itu aku menerimanya dengan senyuman. Menganggapnya berharga. Aku mengemudi ke supermarket, membeli banyak buah. Sampai di rumah, aku berdiri diam di depan pintu ruang kerja ayahku, menarik napas dalam-dalam. Mengetuk pintu. Aku memutar gagang pintu, masuk ke ruang kerja. Aku jarang datang ke ruang kerja ayahku, kecuali ada urusan yang sangat penting. Ayahku mendengar suara. Mengangkat kepala, melirikku sekilas, lalu terus mengetik di keyboard. Ada apa? Aku setuju menikahi keluarga Shen. Ayahku menghentikan pekerjaannya, menatapku. Dengan ekspresi datar, kalau begitu bersiaplah, kita akan bertemu keluarga Shen besok siang. Kau tidak bertanya kenapa aku tiba-tiba setuju menikah? Aku menatap ayahku. Apakah itu penting? Prosesnya tidak penting, yang penting adalah hasil akhir. Aku mengerti. Ayahku mengalihkan pandangannya, mengangguk, keluarlah. Aku tidak berkata apa-apa. Diam-diam keluar dan menutup pintu. Turun ke lantai 1, pergi ke dapur mencuci buah. Membawa semangkuk besar buah dan masuk ke kamarku. Saat sedih, aku suka makan buah. Di kamar sambil makan buah. Sambil mengumpulkan semua barang tentang Liu Ruyan. Kesedihan pasti ada, 9 tahun ini. Selain waktu manggung, aku selalu di samping Liu Ruyan. Sebenarnya dia benar. Siapa yang mau menyukai seorang pengejar murahan? Tapi dia sepertinya lupa, hubunganku dengannya. Tidak tergantung pada Liu Ruyan, tapi padaku. Selama aku tidak suka lagi, aku bisa pergi kapan saja. Selama 9 tahun mengejar Liu Ruyan, seluruh kalangan atas di Kyoto. Siapa yang tidak tahu? Aku suka Liu Ruyan, begitu suka sampai seolah tanpa harga diri. Dia memanggilku seenaknya, jika ingat dipanggil, jika lupa dibuang begitu saja. Masih ingat, ada seseorang yang pernah bertanya, kenapa aku suka Liu Ruyan? Bagaimana aku menjawabnya? Sepertinya, suka ya suka, mana ada banyak kenapa. Sebenarnya selama ini banyak orang yang bilang, keluargaku tidak sepadan dengan keluarga Liu, bahkan pernikahan politik pun tidak akan dipertimbangkan. Aku hanya mengandalkan diriku sendiri. Untuk membuat nama di masyarakat atas ini, bukan sebagai anak sulung keluarga Su di Kyoto. Sekarang kalau orang menyebutku, lebih sering. Sun Yanchu, pianis muda yang baru menonjol. Aku menghela napas ringan. Membawa koper pelan-pelan keluar kamar. Keluar dari villa, seenaknya melempar koper di samping tempat sampah dekat villa. Mengeluarkan ponsel, memotretnya, dan pergi tanpa menoleh. Masa lalu tidak bisa dikejar. Tapi hari esok masih panjang. Saat makan malam, apa katamu? Kau akan mengirim kakak ke keluarga Shen untuk menikah? Dan dia setuju, adikku, Sui Chuan, membanting sumpit dengan bunyi, plak. Saat ulang tahunmu yang ke-10, aku juga ada di sana. Shen Youchu mengungkapkan isi hatinya sepenuhnya. Saat dia mulai bicara, sampai setuju menikah, pasti ada sesuatu yang terjadi yang tidak dia ketahui. Kalau bukan karena hari Jumat dia pulang dari sekolah. Saat bertemu lagi, mungkin kakaknya sudah di keluarga Shen. Mata Su Ming bersinar tajam. Menatap Sui Chuan, nada bicaranya tegas, mana sopan santunmu? Siapa yang menyuruhmu bicara seperti itu padaku? Sui Chuan melihat ekspresi muram ayahnya, diam-diam duduk kembali. Sejak kecil, ayah sangat ketat pada dia dan kakaknya. Padanya masih agak baik. Sedangkan pada kakaknya selalu dingin, entah dimarahi, atau dipukul. Atau tidak diberi makan. Suatu kali, dia diam-diam memberi kakaknya sedikit makanan enak. Terlihat oleh ayah dari CCTV, dia pun ikut dipukul. Kakaknya malah dikurung di ruang gelap. Maaf, Sui Chuan menunduk, mengambil sumpitnya kembali. Sudahlah, anakmu baru sekali pulang. Kenapa begini? Suyer yang hampir tidak terlihat melirik mereka berdua. Xiao Chuan, kakakmu akan segera ke keluarga Shen. Setelah makan, kau bisa pergi bicara dengannya. Sui Chuan meletakkan sumpit perlahan. Mengusap mulut dengan tisu. Su Ming memperlambat bicaranya, berkata pada Sui Chuan. Besok siang kamu ikut kami menemui keluarga Shen. Tok tok tok, saat Sui Chuan mendorong pintu dan masuk ke kamar tidurku. Aku sedang berbaring di tempat tidur menonton drama sedih. Dia menatapku dengan wajah penuh kekhawatiran. Xiao Chuan, kenapa kamu pulang hari ini? Aku duduk tegak, menatapnya dengan heran. Kalau aku tidak pulang, aku tidak akan bisa melihatmu. Kenapa kamu setuju dengan perjodohan ini? Salahku. Aku terlalu tidak berguna.
Sui Chuan duduk dengan cemberut di sofa kecil di samping tempat tidur. Kamu sudah tahu semuanya ya? Bagaimana mungkin aku menyalahkanmu? Keluarga Shen baik-baik saja. Setidaknya Shen Youchu sangat cantik. Kalau aku tidak setuju dengan perjodohan ini, entah kemana ayah akan mengirimku untuk dijodohkan. Kalau dipikir-pikir, aku juga tidak rugi. Benar, kan? Aku bangkit dari tempat tidur dan berjalan ke sisi Sui Chuan. Melihat senyum yang dia paksakan, hatiku sedikit terenyuh, menghiburnya. Juga menghibur diriku sendiri. Tapi bukankah kamu menyukai wanita jalang yang sok itu? Saat Sui Chuan masuk, dia langsung menyadari bahwa banyak barang di kamarku yang hilang. Saat itulah dia menyadari bahwa semua barang pemberian Liu Ruyan sudah tidak ada. Dulu aku sangat menyayangi mereka, bahkan tidak membiarkannya menyentuh. Kenapa hari ini semuanya hilang? Aku tiba-tiba setuju dengan perjodohan, pasti Liu Ruyan melakukan sesuatu. Kalau tidak, dengan sifatku, aku tidak akan pernah mudah menyerah. Aku berkata dengan suara pelan. Ayah selama ini membiarkanku mengejar Liu Ruyan. Pasti dia pikir aku bisa mendapatkan hatinya, lalu menikah ke keluarga Liu. Bagaimanapun juga, keluarga Liu adalah keluarga bangsawan papan atas di ibu kota. Tapi selama ini hubunganku dengan Liu Ruyan selalu dingin. Dia pasti juga sudah tidak melihat harapan. Ditambah lagi keluarga Shen menguntungkannya kali ini, makanya dia ingin aku menjalani perjodohan. Aku berbalik. Aku membuka tirai jendela besar. Meskipun hari ini bukan tanggal 15, bulan tetap bersinar terang luar biasa. Cahaya lembut bulan menembus kaca jendela, menyinari wajahku yang tenang, terasa suci dan segar. Aku teringat kata-kata yang kudengar siang tadi. Aku sedikit menarik sudut mulut, tersenyum pahit, lalu melanjutkan cerita masa lalu itu. Liu Ruyan bukanlah bulanku. Setiap orang punya bulannya masing-masing, tapi dia bukan milikku. Sui Chuan melihat senyumku yang dipaksakan, di hatinya selain rasa iba, juga ada kemarahan yang tak tertahankan. Dia dari dulu tidak terlalu suka Liu Ruyan itu. Liu Ruyan selalu memerintahku seenaknya, dan sangat sok. Wanita jalang yang sok itu, tidak tahu apa yang kupikirkan. Penglihatanku jelek sudah. Telingaku juga tidak bagus, sama sekali tidak bisa mendengarkan apa yang dikatakan orang lain. Apakah dia benci pacaran? Kamu seharusnya sudah lama meninggalkan wanita sombong itu. Ada ribuan wanita lain, nggak cuma dia seorang. Tapi begitu dia ingat bahwa dia akhirnya bisa move on, namun harus menjadi suami yang tinggal di keluarga Shen, kepalanya langsung pusing. Jika ada orang dari keluarga Shen yang mempersulitmu, katakan padaku, aku akan pergi memukulnya. Mendengar perkataan Sui Chuan, aku akhirnya tertawa, lalu berbalik dan dengan santai mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Sui Chuan tersenyum agak malu, mengangkat tangan dan memegang tengkuknya, lalu dia berdiri. Dia mengeluarkan kartu ban dari sakunya, lalu dia memegang tanganku dan menaruh kartu itu di telapak tanganku. Mataku beralih dari wajah Sui Chuan ke tanganku sendiri, waktu kembali berlalu dengan diam-diam. Aku mendongak menatap Sui Chuan. Kakak, ini uang tabunganku selama ini, tidak banyak. Tetapi cukup untuk keadaan daruratmu. Meskipun keluarga kita tidak sekaya keluarga Shen, kita tidak boleh membiarkan mereka memandang rendah kita. Kita tetap harus memiliki sedikit uang. Aku membuka mulut, hendak berbicara. Tapi aku dipotong lagi oleh Sui Chuan. Aku tahu apa yang ingin kamu katakan. Kamu bilang selama beberapa tahun ini kamu menghasilkan banyak uang dari pertunjukan. Tapi kartu ini adalah isi hatiku. Keluarga Shen adalah keluarga besar dan berpengaruh. Setelah kamu menikah dengan mereka, aku tidak tahu apakah mereka akan setuju untuk membiarkanmu terus tampil di luar dan menunjukkan wajahmu. Jadi, Kak, ini adalah hal paling aman yang bisa kuberikan padamu. Simpanlah. Senyuman di wajah Sui Chuan lembut. Dia menjelaskan kepadaku dengan suara yang pelan. Aku menatap kartu di tanganku, hatiku terasa perih, pandanganku mulai kabur. Hari ini terlalu banyak hal terjadi. Aku hanya bisa menanggungnya sendirian. Tindakan Sui Chuan ini membuat perasaanku yang sudah kurapikan menjadi kacau lagi. Benar. Keluarga Shen adalah keluarga besar dan berpengaruh. Apakah mereka akan rela membiarkanku tampil di depan umum untuk pertunjukan? Bukankah keputusanku terlalu terburu-buru? Tapi sekarang menyesal pun tidak berguna. Ayah pasti akan mengirimku untuk menikah karena perjodohan. Aku hanya bisa berharap Shen Youchu adalah orang yang baik hati. Orang yang pengertian dan berakal sehat. Setelah Sui Chuan pergi, aku berdiri diam di dekat jendela besar. Waktu seolah berhenti menatap kartu ban di tanganku. Bulu mata panjang menutupi pikiranku. Bibir merah mengucapkan terima kasih tanpa suara. Di kompleks perumahan mewah Guyu di pusat kota Kyoto, Shen Youchu baru saja tiba di rumah ketika ia menerima telepon dari Suming. Setiap kata yang diucapkan lawan bicaranya membuat detak jantungnya naik satu tingkat. Dia benar-benar menyetujuinya. Shen Youchu berusaha menenangkan diri. Dia menjawab singkat, mengerti, pada saat dia menutup telepon. Dia bahkan tidak sempat mengganti sepatunya, segera berlari ke wastafel kamar mandi, dan membasuh wajahnya dengan air beberapa kali. Kemudian dia mendongak dan menatap bayangannya di cermin, poni basah, tetesan air mengalir di pipinya hingga ke dagu. Tetesan air jatuh ke wastafel, mata panjang dan dalamnya memancarkan sedikit semburat merah, masih ada tetesan air yang menggelincir di pangkal hidungnya yang mancung. Bibir tipisnya sedikit terbuka, merah dan lembab, dalam keheningan hanya terdengar napasnya yang terengah-engah,
serta detak jantungnya yang berdebar kencang. Dia berbalik ke samping wastafel, mengambil ponsel lagi untuk melihat riwayat panggilan, akhirnya tersenyum. Itu adalah kebahagiaan karena keinginan bertahun-tahun akhirnya terwujud. Tangan Shen Youchu yang ramping dan panjang bertumpu di area dada kiri, ujung jarinya memancarkan sedikit kemerahan. Sementara sudut bibirnya terangkat sedikit, alis dan matanya dipenuhi senyuman hangat yang berbinar. Apakah mungkin? Dia benar-benar setuju, suaranya serak, tetapi tidak sulit untuk mendengar kebahagiaannya. Shen Youchu kembali mengambil ponsel, membuka WeChat, dan mengirim pesan kepada temannya Wang Lin. Aku akan menikah. Lawan bicara langsung membalas, belum tidur saja sudah mulai bermimpi. Shen Youchu dengan sabar membalas lagi. Besok akan bertemu orang tua, ya. Wang Lin penuh tanda tanya. Bukan, kamu serius? Bukannya kamu suka Sun Yanchu? Pindah hati? Shen Youchu menjawab, yang menikah adalah dia. Jangan lupa amplopnya ya. Wow, ternyata begitu, pasti aku kasih amplop. Bahkan yang besar. Shen Youchu dengan suasana hati yang sangat baik keluar dari kamar mandi, berjalan perlahan ke ruang tamu. Berdiri di depan jendela besar itu, memandang keluar pada lampu-lampu yang berkilauan, dia menelepon neneknya. Sudut bibirnya tak bisa tidak terangkat. Nek, besok siang. Aku ingin membawa calon suamiku pulang. Detailnya besok pagi aku akan ke rumah lama dan bilang. Nenek MU yang bersiap tidur di kamar tua. Sudah berbaring, tiba-tiba duduk tegak. Dia bertanya dengan terkejut. Apa katamu tadi? Calon suami? Kenapa kamu baru kasih tahu malam-malam begini? Aku belum siap apa-apa. Gadis tak tahu malu ini, bilangnya besok, sekarang juga, segera pulang. Berikan penjelasan yang jelas. Shen Youchu sepertinya sudah menduga semua ini, dia tidak terkejut dengan reaksi neneknya. Hanya menjawab dengan lembut, baik. Nenek MU berkata. Cepat. Setelah itu dia menutup telepon. Saat itu juga dia tidak lagi merasa sakit pinggang. Langsung turun dari tempat tidur, membangunkan semua anggota keluarga, tua dan muda. Rumah tua Shen yang tadinya sunyi kembali hidup. Shen Luoluo, mengenakan piyama bermotif beruang kecil, menatap neneknya dengan wajah tak percaya. Nek, maksud nenek, kakak akan membawa kakak ipar pulang? Wow, dia akhirnya sadar juga. Shen Luoluo selain terkejut juga penasaran. Bukankah kakaknya selalu suka Sun Yanchu? Melihat betapa setianya kakaknya. Mungkin kakak iparnya adalah Sun Yanchu sendiri. Bagaimana caranya dia bisa membodohinya? Apa yang kamu katakan itu benar? Aku hampir mengira putriku ini akan sendirian seumur hidup. Yang berbicara adalah ibu Shen Youchu, Lan Yinging. Dia memegang dadanya dengan penuh sukacita. Gadis ini, kenapa dia tidak bisa bersikap dewasa? Baru bilang pada saat-saat terakhir. Shen Nansing memeluk istrinya dan duduk di sofa. Dengan wajah tidak setuju dengan tindakan Shen Youchu. Baiklah. Tunggu sampai Youchu pulang, kita tanya apa sebenarnya yang terjadi. Nenek MU, dengan selendang bersulam mawar merah, duduk di kursi utama sofa. Di sampingnya berdiri pengurus rumah tua. Pukul 9 malam, rumah tua Shen terang benderang. Saat itu, Shen Youchu mengendarai Rolls-Royce culina miliknya, berhenti dengan mantap di depan pintu villa. Pintu mobil terbuka, sepatu hak tinggi Paris beige hitam menginjak tanah. Dia melangkah dengan tenang menuju aula villa. Rumah tua Shen terletak di pinggiran Kyoto. Tanah di area itu hampir tidak ada yang mampu membelinya. Bangunan bergaya Eropa murni, bernama Villa Amara. Setiap sudut villa dipenuhi berbagai mawar berwarna-warni. Dan mawar-mawar ini semata-mata untuk menyenangkan nyonya rumah. Kakek Shen terkenal sangat menyayangi istrinya. Setiap mawar yang indah ditanam dengan sepenuh hati olehnya. Maka, villa itu dinamai Amara. Nama Amara melambangkan cinta abadi. 5 tahun lalu, kakek Kiao meninggal karena penyakit lama yang diderita sejak muda. Shen Youchu melangkah masuk ke aula. Dia sudah lama tidak kembali ke sini. Karpet di aula sudah diganti. Dia melihat keluarganya sudah menunggunya di aula, dia merasa agak lucu. Youchu pulang. Cepat ke sini. Mata nenek MU langsung berbinar sejak melihat Shen Youchu masuk ke aula. 3 orang lainnya segera mengalihkan pandangan ke Shen Youchu. Tatapan mereka semua seperti, cepatlah, jangan berlama-lama. Shen Youchu tersenyum dan melangkah maju, duduk di sofa di seberang nenek MU. Nek. Suara Shen Youchu lembut, dengan senyuman tipis di sudut bibir. Jelas suasana hatinya sangat baik. Katakanlah, apa sebenarnya yang terjadi? Nenek MU bertanya dengan serius. 3 orang lainnya menatap Shen Youchu dengan penuh rasa ingin tahu. Dia bernama Sun Yanchu, putra sulung keluarga Su. Kenapa tiba-tiba mau membawanya ke sini? Terutama karena alasan ayahnya. Ayahnya menginginkan dia menikah denganku. Alis tipis Shen Luoluo sedikit terangkat, ternyata benar dia. Shen Youchu begitu lembut saat menyebut namanya. Nenek MU memberi isyarat kecil agar dia melanjutkan bicaranya. Aku setuju karena aku sudah menyukai Sun Yanchu selama 9 tahun. Jadi, Nenek, aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Ayah, Ibu, dia bukan hanya pasangan perjodohan. Tapi juga kekasih yang selama bertahun-tahun aku rindukan. Aku sangat berharap kalian bisa memperlakukannya dengan baik. Shen Youchu berkata dengan tatapan penuh keyakinan dan kedalaman. Nada bicaranya penuh permohonan dan harapan. Lan Yinging dan Shen Nanshin saling bertatapan, lalu tersenyum.
Shen Luoluo menatap Shen Youchu dengan tatapan penuh dukungan padanya. Kakaknya akhirnya berani sekali. Nenek Mu memandang cucunya di hadapannya. Seolah melihat suaminya dari masa lalu, tatapannya berangsur-angsur melembut, alis matanya dipenuhi senyum tipis. Karena itu pilihanmu, tentu kami akan menjaganya dengan baik. Bocah itu pasti tidak tahu dirimu menyukainya, kan? Dari pihak kami, sama sekali tidak ada masalah. Yang harus kau pertimbangkan adalah dia. Dari yang kau ceritakan, ayahnya pasti tidak terlalu baik padanya. Berapa umur bocah itu? Nenek. Terima kasih. Umurnya 25 tahun. Setiap kali aku menyebutnya. Wajah Shen Youchu selalu tersenyum lembut. Baiklah, dia yang membuatmu mengingatnya bertahun-tahun lamanya. Pasti dia sangat tampan. Nenek Mu sudah mulai menantikan pertemuan besok. Keesokan paginya. Aku membuka mata lebar-lebar, menatap langit-langit dengan pandangan kosong. Semalaman aku hampir tidak tidur. Benar-benar menyesal. Kemarin gegabah setuju untuk dijodohkan. Malamnya berbaring di tempat tidur, bolak-balik tak bisa tidur, membayangkan kehidupan setelah menikah dengan Shen Youchu. Yang baik dan yang buruk sudah kupikirkan. Perjodohan yang kusetujui dengan niat balas dendam entah akan berakhir seperti apa. Lebih baik tidak tidur saja, langsung bangun. Karena sudah setuju. Maka sambutlah dengan keadaan terbaik. Selesai mandi, berganti pakaian. Saat aku turun ke lantai bawah dan berdiri di hadapan Suming dan Sui Chuan, Suming mengerutkan kening tanpa ampun. Matanya memandang Sui Chuan di samping dengan tatapan rumit. Namun pada akhirnya tidak berkata apa-apa. Saat itu Sui Chuan mendekat dan berbisik padaku, keren sekali. Aku menjawab sambil tersenyum, terima kasih. Dalam perjalanan ke rumah tua keluarga Shen, aku duduk di kursi belakang memandangi pemandangan yang berlalu di luar jendela. Telapak tanganku menggenggam erat di lutut, perlahan berkeringat. Aku sangat gugup sekali. Terakhir kali aku melihat Shen Youchu adalah di sebuah pesta tahun lalu. Saat itu aku diundang untuk bermain. Memainkan lagu di perayaan ulang tahun perusahaan Lanyu. Kalau tidak salah, Lanyu adalah perusahaan game milik Shen Youchu. Di pesta itu, Shen Youchu benar-benar menyilaukan mataku. Cantiknya sampai kakiku lemas. Bangunan-bangunan tinggi di luar jendela perlahan digantikan oleh pepohonan dan tanaman di pinggiran kota, bahkan udaranya terasa segar. Begitulah. Ketegangan hatiku ikut melonggar. Saat itu ponselku bergetar pelan di tangan. Aku menghela napas pelan. Membuka layar dan melirik. Seketika itu hampir membuat tekanan darahku naik. Shen Youchu berkata, "Sudah sampai? Sejak kapan aku punya WeChat-nya?" Di kepalaku tiba-tiba melintas adegan ketika Shen Youchu meminta WeChat-ku. Masih di pesta Lanyu. Dia berjalan perlahan ke arahku di tengah banyak tatapan. Sampai dia berdiri di depanku. Baru aku tersadar. Saat aku mendongak menatapnya, aku terpukul oleh kelembutan di matanya. Bulu matanya yang hitam dan indah tertunduk pelan, sudut bibirnya dihiasi senyum hangat. Aku terus menatap bibir tipis Shen Youchu yang kemerahan. Hatiku linglung. Kulihat bibir tipis itu bergerak pelan, entah merapal apa. Aku tersentak sadar, berkedip cepat beberapa kali, dengan sedikit rasa bersalah. Menatap mata Shen Youchu. "Maaf, Pak Shen." Ulangi sekali lagi, tadi tidak dengar jelas. Senyum Shen Youchu semakin mempesona. "Tuan Su, permainan pianomu bagus sekali. Bisa tambah WeChat? Nanti ada acara juga mudah untuk mengundangmu." Suaranya sangat merdu, berirama indah. Melelehkan hati. Saat itu hanya ada satu pikiran di kepalaku. Wanita di depanku ini adalah siluman penggoda manusia. Boleh saja, aku akan menambahimu. Sudut mata dan alisku penuh senyuman. Mengeluarkan ponsel dari saku. Shen Youchu menunduk, menggeser layar, sebentar kemudian menampilkan kode QR di depanku. Aku menunduk, memindai kode QR itu dengan ponsel, tanpa sengaja melirik ujung jari Shen Youchu yang memegang pinggiran ponsel. Kuku merah samar, dipotong rapi. Tangannya juga cantik. Aku cepat-cepat mengalihkan pandangan, menghangatkan mata, lalu menunduk melihat WeChat di ponsel. Foto profil Shen Youchu seperti bulan sabit. Nama penggunanya adalah huruf S besar yang mencolok. Cukup sesuai dengan karakter yang kukira. Percaya diri dan berani, namun tak kehilangan kelembutan. Saat aku kembali melirik Shen Youchu, kulihat dia tampak lebih ceria dari sebelumnya, bahkan alis matanya pun penuh kegembiraan. Kenangan usai. Aku menunjukkan ekspresi rumit. Aku ternyata benar-benar lupa akan hal ini. Aku segera membalas, segera sampai. Lawan langsung membalas. Bahkan mengirim stiker polos yang lucu. Aku sedikit mengangkat alis. Shen Youchu ternyata menggunakan stiker imut seperti itu. Agak kontras imutnya. Mobil perlahan berhenti. Aku mendongak melihat keluar, gerbang yang sangat mewah dan megah itu. Membuka pintu mobil, tangan ramping dan putih menjulur ke arahku. Aku mengikuti tangan itu, perlahan mendongak. Wajah dari ingatanku ternyata muncul di hadapanku. "Silakan, tunanganku." Dalam hati aku bergumam, apa kakak ini langsung akrab begitu? Aku menarik napas pelan. Mengulurkan tangan, aku meletakkannya di atas tangan Shen Youchu. "Terima kasih, tunanganku." Saat itu Sui Chuan keluar dari mobil dan melihat Shen Youchu seperti burung merak yang sedang mekar, dengan gila memamerkan diri di depan kakaknya. Sungguh tidak masuk akal. Sun Yanchu dan Sui Chuan berjalan bahu-membahu di depan,
diam-diam mengikuti di belakang mereka. Saat melangkah masuk ke dalam villa, dia baru benar-benar menyadari kesenjangan antara keluarga kaya dan keluarga super kaya. Setiap perabot di villa keluarga Shen, baik itu lukisan maupun porselen, semuanya adalah harta tak ternilai. Nenek Mu mengenakan cheongsa merah tua. Dan di bahunya tersampir selendang mawar dengan warna senada, rambutnya tersanggul rapi dan elegan. Dengan dituntun oleh kepala pelayan, dia berdiri di aula menunggu mereka. Xiao Su, sini, dekat nenek. Aku menoleh sekilas ke arah Shen Youchu di sampingku. Shen Youchu tersenyum manis dan melepaskan tanganku. Ayo. Menuju ke tempat nenek. Aku mengangguk pelan, melalui sudut mataku. Aku melihat Suming dan Sui Chuan mengikuti di belakang orang tua Shen Youchu, naik ke lantai 2. Nenek, aku memanggil pelan. Anak baik. Sini. Nenek Mu meraih tanganku, menggandengku duduk di sofa. Perjalanan pasti melelahkan. Nenek Mu menjulurkan tangan lagi. Dia mengelus pipiku dengan lembut. Aku merasa nenek di depanku ini penuh kehangatan dan ketenangan. Tidak melelahkan, nenek. Suaraku jernih, alis dan mataku lembut. Xiao Su memang tampan. Coba cerita sama nenek, soal pernikahan yang kamu inginkan, nenek akan langsung menyuruh orang menyiapkannya. Aku kembali mencondongkan kepala ke arah Shen Youchu yang duduk di sampingku, tepat bertemu pandang dengannya. Laksanakan saja sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Shen Youchu jarang duduk setenang ini, matanya berbinar tawa, menatapku. Sui Chuan dan Shen Luoluo duduk di sofa seberang, menyaksikan semua yang terjadi di depan mereka. Sui Chuan merasa ini semakin absurd. Masa calon kakak ipar itu memandangi kakaknya terus-menerus seperti orang kesurupan. Dia diam-diam menggelengkan kepala. Sementara Shen Luoluo menganggukkan kepala dengan penuh kepuasan. Ada kemajuan, Kak. Nenek, aku ingin mengambil akta nikah dulu. Baru mengadakan resepsi. Saat aku bicara, beberapa orang yang duduk di sofa tertegun. Bisa cerita sama nenek kenapa? Nenek Mu terkejut, tapi dia lebih menghormati keputusanku. Karena aku sangat ingin segera meninggalkan keluarga Su. Hanya saja aku tidak tahu apakah tunanganku bersedia. Aku menatap Shen Youchu, pandanganku penuh keteguhan. Shen Youchu, sejak aku bilang ingin menikah. Pupil matanya bergetar, tatapannya perlahan menjadi dalam. Dia merasa ada satu tali di otaknya yang putus. Bersedia. Semua aku ikuti pengaturanmu. Aku merasa di mata Shen Youchu ada kasih sayang yang tak terhingga. Seolah aku adalah kekasihnya selama bertahun-tahun. Aku rasa pasti aku salah lihat. Tidak boleh terlalu narsis. Pandangan Shen Luoluo bolak-balik antara aku dan Shen Youchu. Dia merasa matanya rabun, sepertinya melihat di sekitar kakaknya bermekaran banyak sekali bunga. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya kebahagiaan. Sementara Sui Chuan menatapku dengan penuh iba. Orang lain tidak bisa memahamiku. Dia harus mengerti aku. Ayah terus-menerus mengawasi setiap gerak-gerik kakak. Kakak berkali-kali minta tinggal di luar. Tapi selalu ditolak oleh ayah. Nenek, bolehkah aku bicara berdua sebentar dengan tunanganku? Tentu saja boleh. Pergilah. Kebetulan biarkan dia mengenalkanmu dengan tempat ini. Nenek Mu menggandengku berdiri, lalu meletakkan tanganku di atas tangan Shen Youchu. Terima kasih, Nenek. Nenek Mu tersenyum dan menggelengkan kepala pelan. Shen Youchu menggandengku pergi ke taman di belakang villa. Di sana ada hamparan mawar merah. Shen Youchu berjalan di depan sambil menggandeng tanganku. Aku menunduk melihat tangan kami yang saling bergandeng, lalu mengatupkan bibir. Ada banyak emosi melintas di mataku. Tapi satu hal yang tidak bisa kusangkal, aku tidak merasa risih. Malahan telapak tangan Shen Youchu yang kering dan hangat membuatku merasa sangat tenang. Di depanku, bermekaran hamparan mawar merah. Aku pikir kamu pasti suka. Shen Youchu menoleh, alis dan matanya penuh sukacita dan kelembutan. Bibirku sedikit terbuka, di mataku mengalir perasaan yang bahkan aku sendiri tidak mengerti. Shen Youchu perlahan memperlambat langkahnya. Berjalan sejajar denganku. Saat menoleh tadi, dia menangkap tatapanku. Kini detak jantungnya sepertinya sedikit bertambah cepat. Tatapan patuhnya itu membuat hatinya bergetar. Dia pernah melihatku bermain piano, ujung jariku menari cepat di atas tuts. Lembut namun penuh kekuatan. Dia suka melihatku bersinar di bidangku sendiri. Dengan hati-hati dia menoleh untuk melihat orang di sampingnya. Ternyata mereka bisa sedekat ini. Bagus sekali, Shen Youchu. Aku memanggil namanya dengan lembut. Saat matanya yang lentik menatapku, pandangan kami kembali bertemu. Aku menyadari Shen Youchu selalu menatapku, setiap kali dengan sorot mata yang membuatku salah paham. Ada apa? Shen Youchu dengan canggung mengalihkan pandangan. Apa kamu punya orang yang disukai? Tangannya yang menggenggam tanganku mengencang. Dari mana kamu mendengar rumor seperti itu? Tangan Shen Youchu yang lain terus memegang ujung rok. Bibir tipisnya sedikit terbuka. Di hari yang begitu penting ini, dia mengenakan gaun putih custom made. Kalung di lehernya juga diganti berkali-kali, dia juga mencium beberapa parfum di rumah. Aku merasakan tangan yang dia genggam erat. Kupikir dia pasti punya orang yang disukai, kalau tidak dia tidak akan gugup. Celaka. Aku baru saja bilang mau daftar nikah dulu baru resepsi, ini malah membuatnya semakin jauh dari orang yang dia sukai. Dosa. Tidak, kalau begitu kenapa dia menyetujui permintaanku? Apa dia pria brengsek? Tidak mungkin, kan?
Aku kembali menatap matanya yang dalam. Ku dengar dari adikku. Dia melihatnya dari forum sekolahnya, katanya kamu diam-diam menyukai seorang pria dari konservatori. Nada bicaraku kehilangan kelembutan tadi. Sekarang malah lebih dingin. Shen Youchu tertawa kecil dan mengangguk, menatapku dengan penuh kasih. Adikku tidak salah, aku memang diam-diam menyukai seorang pria di sekolahmu. Reaksi pertamaku adalah begitu jujur. Dia sedikit memiringkan kepala dan mengangkat alis, memberi isyarat agar dia melanjutkan. Pria itu adalah kamu. Terkejut dan tidak percaya, menoleh menghindari tatapan Shen Youchu. Mustahil. Dia pasti berbohong padaku. Sangat tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Apakah aku diam-diam menyukaimu adalah hal yang luar biasa? Aku kembali menatap Shen Youchu, tatapannya seolah menyampaikan. Omong kosong. Kita sampai. Aku menoleh dengan bingung. Di depanku ada lautan mawar merah, merah menyilaukan di bawah sinar matahari. Aroma mawar semerbak. Aku melepaskan tangan Shen Youchu, perlahan berjalan menuju lautan bunga yang indah itu. Sungguh cantik. Shen Youchu berdiri di belakangku, tersenyum dan berkata, senang kamu suka. Di kejauhan ada sebuah paviliun, kamu bisa bersantai menikmati pemandangan. Aku menoleh dan melihat paviliun putih bergaya Eropa. Sun Yanchu, sejarah hubunganku bersih, tidak sedramatis yang kamu kira. Kamu bisa tenang. Aku berbalik menatap Shen Youchu, matanya jernih. Tangannya dilipat di depan. Kamu pasti juga tahu tentang diriku. Tenang saja, aku bukan orang yang pelin-pelan. Karena sudah setuju menikah denganmu, aku akan setia padamu. Wajah Shen Youchu tersenyum. Dia sedikit mengangguk. Lagi pula, aku berharap bisa melanjutkan karierku setelah menikah. Aku tetap ingin memperjuangkannya. Karir lebih penting bagiku dari apapun. Tentu. Kamu bisa melakukan semua yang kamu suka. Keluarga Shen tidak punya pemikiran feodal pria di luar wanita di dalam. Apalagi, aku ini penggemarmu. Mana tega membuatmu terkurung di 4 penjuru. Aku agak terkejut. Shen Youchu ternyata penggemarku. Kejadian hari ini sungguh membingungkan. Aku hadir di setiap pertunjukan tunanganku. Sayang dia tidak pernah memperhatikan. Mata Shen Youchu melengkung, sedikit sedih. Nadanya memancarkan sedikit kesedihan. Angin sepau-sepau berlalu, kelopak mawar beterbangan di langit. Saat itu, aku merasa sepertinya membuat pilihan yang tepat. Besok daftar nikah, boleh? Shen Youchu menunduk dan tersenyum tipis. Matanya dipenuhi bintang-bintang kegembiraan. Tentu saja. Lagi pula tunanganku sungguh terburu-buru. Entah kenapa, kupikir nada bicara Shen Youchu sangat menyebalkan. Shen Youchu menikah denganku. Apakah kamu merasa dirugikan? Mana mungkin. Ini kehormatanku. Bersamamu selamanya adalah keinginan yang kupanjatkan pada bulan setiap malam. Bagaimana bisa merasa rugi? Saat kami kembali ke aula rumah tua, orang tua kedua belah pihak tampak sudah saling paham. Duduk bersama dengan riang mengobrol. Nenek, Shen Youchu menggandengku duduk di samping Nenek Mu. Sudah kembali? Bagaimana? Sudah sepakat? Nenek Mu melirik tangan kami yang saling bergandengan, sangat lega. Nenek, kami berencana besok daftar nikah dulu, resepsi nanti saja, kataku lirih. Asal kamu tidak merasa rugi saja. Tidak, Xiao Su. Setelah makan siang, bisa ngobrol sebentar dengan nenek. Nenek Mu menatapku dengan lembut. Baik, nenek. Saat makan siang, Shen Luoluo diam-diam mendekat dan duduk di sampingku. Dia berbisik, kakak ipar. Aku menoleh pelan menatap gadis di sampingku. Halo kakak ipar, aku Shen Luoluo. Adik Shen Youchu. Gadis itu memperkenalkan dirinya dengan antusias. Aku tersenyum dan berkata, halo, aku suka gadis ini. Shen Luoluo melihat kesukaan di mataku. Dia dengan senang meraih lenganku dan menggoyangkannya pelan. Kakak ipar, nanti tambah WeChat. Aku dengan gemas mengelus kepala Shen Luoluo. Setelah makan siang, aku mengikuti Nenek Mu ke kamarnya. Dia mengambil kotak kayu merah dari nakas, membuka kotak dan mengeluarkan gelang cendana ungu. Wajahku terkejut. Matanya menatap Nyonya Mu yang gemetar. Xiao Su, ini peninggalan kakeknya Youchu. Sekarang aku wariskan padamu. Sini, nenek, biar kupakaikan. Nenek Mu meraih tanganku dan langsung memasangkannya. Nenek, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Tanganku dipegang nenek, aku tidak berani bergerak sembarangan, takut gelang kayu cendana ungu itu jatuh. Cocok sekali. Cantik, kan? Aku memandangi gelang di pergelangan tanganku, memang cantik. Itu membuat auratku tampak lebih bangsawan. Simpan saja, simpan saja. Jangan sungkan sama nenek. Nenek Mu menepuk tanganku sambil tersenyum. Aku pasrah dan tersenyum membalas, terima kasih, nenek. Xiao Su, kalau nanti ada masalah, bilang sama nenek. Nenek yang akan membelamu. Jangan takut. Nenek Mu menggandengku duduk di tepi tempat tidur. Dia melihat banyak emosi dari mataku. Keteguhan, pengekangan diri, dan kepedihan. Nenek, terima kasih. Boleh aku memeluk nenek? Aku tak pernah mendapat kasih sayang yang begitu tulus, aku sangat menghargainya. Mataku memerah. Nenek Mu tidak bicara, hanya tersenyum dan membuka lengannya. Aku perlahan bersandar dalam pelukannya, menikmati kehangatan dengan penuh rasa haus. Nenek Mu membelai punggungku dengan lembut.
Sementara itu, Sui Chuan diam-diam menarik Shen Youchu bersembunyi di ruangan yang tidak ada orang. Sepanjang jalan, Shen Youchu tidak bicara. Dia pikir pasti ada alasannya Sui Chuan melakukan ini, jadi dia ikuti saja. Sebelum menutup pintu, Sui Chuan menjulurkan kepala melihat kiri kanan. Tidak ada orang. Pintu ditutup. Shen Youchu bersandar di dekat jendela, tangan dilipat. Sinar matahari di luar menyinari wajahnya. Separuh lembut, separuh muram. Shen Youchu, apa kau akan baik padanya? Sui Chuan berbalik. Dia menatap Shen Youchu dalam-dalam, lalu duduk di sofa di samping. Kau harus baik padanya. Kalau tidak, meskipun aku harus mempertaruhkan nyawaku, aku akan menghabisimu. Sui Chuan menoleh, menatap Shen Youchu dengan tegas. Shen Youchu berkata pelan. Panggil kakak. Sui Chuan terdiam. Shen Youchu menghela napas. Dia menurunkan tangannya, berjalan ke sofa di samping Sui Chuan dan duduk. Bukankah kau bilang ke kakakmu? Aku diam-diam suka cowok dari akademi musik, cowok itu adalah kakakmu. Aku diam-diam suka dia selama 9 tahun. Tanpa kau bilang pun, aku pasti akan baik padanya. Sui Chuan mendongak, menatap Shen Youchu dengan tak percaya. Belum sempat dia bertanya, dia sudah mengaku sendiri. Kau serius? Sui Chuan menghangatkan pandangannya, matanya terpaku pada wajah Shen Youchu, mencoba mencari ekspresi bercanda. Jelas, saat dia membicarakan kakaknya, kelembutan di matanya. Sama sekali tidak seperti bercanda. Presiden Lan Yu, pewaris grup Shen, ternyata adalah seorang pejuang cinta murni. Aku tidak perlu menipu dengan hal ini. Ya, apa gunanya menipu? Kau sudah bilang ke kakakku. Dia sedikit penasaran dengan reaksi kakaknya. Sudah, tapi dia tidak percaya. Shen Youchu bersandar ke belakang. Sandaran di sofa. Pikirannya melayang pada ekspresi tidak percayaku saat itu, nyaris seperti aku menuliskan tidak percaya di wajahku. Dia tertawa kecil. Sui Chuan berpikir, sudah kuduga. Waktu itu di rumah, dia menduga Shen Youchu diam-diam suka kakaknya. Dia tidak percaya. Kakak, 9 tahun itu. Kau sudah suka kakakku sejak remaja? Panggilan, kakak, ini agak panas di lidah. 17 tahun. Saat ulang tahunmu yang ke-10, aku juga ada di sana. Shen Youchu benar-benar mengungkapkan isi hatinya. Saat dia mulai berbicara, seperti sedang menceritakan kisah orang lain, sama sekali tidak peduli pahitnya diam-diam mencintai selama bertahun-tahun. Sesegitu awal, kejutan terlihat di mata Sui Chuan. Jelas dia tidak menyangka. Sui Chuan, selama ini kakakmu hidup tidak bahagia, ya? Ekspresi gembira Sui Chuan yang semula asyik mendengar gosip langsung hilang tanpa sisa. Dia menghela napas ringan, bersandar di sofa, menatap langit-langit. Bukan sekadar tidak bahagia. Sejak kecil sampai besar, hidupnya penuh ketakutan. Ayah memasang banyak sekali kamera di rumah, bahkan saat dia sekolah di luar. Saat dia kerja, ayah juga menyuruh orang mengikutinya, memotretnya. Sebenarnya aku selalu bingung, apa ayah melakukan ini karena sayang pada putranya, atau karena benci padanya? Ah, sudahlah, kakak. Katakan sesuatu yang tidak ingin kau dengar. Kalau begitu, jangan bilang. Shen Youchu sekarang akhirnya mengerti kenapa Su Ming begitu yakin. Dia akan setuju dengan perjodohan itu. Mengikuti, memotret diam-diam. Mengontrol. Ini yang seharusnya dilakukan seorang ayah, setiap kata Sui Chuan. Seperti melompat-lompat di batas toleransinya. Memikirkan hidupku lebih dari 20 tahun di lingkungan seperti ini, hatiku seperti dicengkeram sesuatu. Sakitnya luar biasa. Pantas saja aku begitu buru-buru ingin menikah, agar bisa pindah secara sah. Di keluarga Shen, aku tidak perlu lagi berada dalam suasana tegang. Tambahkan WeChat. Shen Youchu sedikit mengernyitkan alisnya. Menutup matanya sebentar, menarik napas dalam-dalam, saat membuka matanya lagi. Kedinginan di matanya disembunyikan dengan sempurna. Lalu dia mengeluarkan ponselnya dan berkata kepada Sui Chuan, tapi suaranya jauh lebih rendah daripada di awal. Sui Chuan tanpa ragu langsung mengeluarkan ponselnya. Catatan kontak, kakak. Foto profil ini, nama akun kakaknya adalah Meraih Bulan. Meraih Bulan. Astaga, perusahaan game Shen Youchu, Meraih Bulan. Pantas saja, keren. Pahlawan cinta murni. Dia menatap Shen Youchu dengan penuh kekaguman. Keluarlah. Aku akan mencari kakakmu. Shen Youchu tidak menunggu Sui Chuan, langsung berlari keluar dengan tergesa-gesa. Sui Chuan melihat punggungnya. Gila, tapi lumayan. Kakaknya yang sudah menderita bertahun-tahun, akhirnya melihat secercah cahaya. Tiba-tiba, Shen Youchu menemukanku di aula. Dari kejauhan, Shen Luoluo sedang asyik bercanda denganku, tertawa cekikikan. Kakak ipar, dulu ibuku ingin punya anak laki-laki, jadi dia mendandani kakakku seperti tombau. Menyamar sebagai laki-laki, bahkan sengaja difoto sebagai kenang-kenangan. Nanti kalau ada waktu aku cari. Aku kirim diam-diam. Baru saja Shen Luoluo pergi sebentar, dia sudah membuka aib kakaknya. Potong uang jajanmu. Kak, Shen Luoluo tiba-tiba berbalik. Melihat kakaknya menatapnya dengan mata muram. Celaka, dompetku melayang. Kakak ipar, aku naik ke atas dulu. Kita chat di ponsel. Belum sempat aku bicara,
Shen Luoluo langsung berbalik dan lari tanpa ragu. Pandanganku perlahan beralih dari sosok Shen Luoluo yang melarikan diri ke Shen Youchu. Setiap kali melihatnya, aku selalu mengagumi kecantikannya. Apa kau ingin melihatnya? Shen Youchu duduk di sampingku. Satu tangan bertumpu di antara kami. Mataku mengikuti gerakan Shen Youchu. Akhirnya, pandanganku berhenti di tangan yang ditumpukannya di sofa. Jari-jarinya ramping dan panjang, tangan putih mulus dengan tulang-tulang yang sedikit menonjol. Baiklah. Apa katamu? Aku segera mengalihkan pandangan ke wajah Shen Youchu. Aku bilang, apa kau ingin melihatnya? Penampilan tombal Shen Youchu sepertinya selalu sabar padaku. Setiap kali aku berhadapan dengannya, aku selalu linglung. Boleh aku lihat? Aku masih penasaran dengan penampilan tombal Shen Youchu. Fotonya ada pada ibuku. Tunggu sebentar, aku akan mengambilnya. Shen Youchu masih agak malu. Perlahan dia mendekatkan dirinya padaku. Lalu dia berbisik di telingaku, melihat boleh, tapi jangan berkomentar, ya. Hangatnya napas lembut menyapu telingaku, terasa geli dan telingaku mulai memerah. Juga aroma samar. Kayu dari tubuh Shen Youchu hampir menyelimutiku. Baiklah, Shen Youchu duduk tegak. Dia memperhatikan kemerahan di telingaku dan tatapanku yang menghindar. Mata hitamnya yang panjang sedikit meredup. Tenggorokannya bergerak naik turun tanpa sadar beberapa kali. Dia tampak agak lapar. Ada apa ini? Dia mengalihkan pandangan dari wajahku. Di antara pandangan yang saling bertabrakan itu, gelang di pergelangan tanganku menarik perhatiannya. Gelang itu terlihat sangat memesona saat melingkar di pergelangan tanganku. Nenek sangat menyukaimu. Aku menatap gelang di pergelangan tanganku, tersenyum dan mengangguk. Aku juga sangat menyukai nenek. Shen Youchu, besok jam 8 pagi kita bertemu di kantor urusan sipil. Lalu pindahan. Aku tak sabar untuk meninggalkan rumah itu. Malam ini aku akan membereskan barang-barangku. Besok akan pindah. Baik, aku akan menjemputmu. Dia sepenuhnya menghormati pikiranku. Jam 3 sore, aku ikut Suming dan yang lainnya pulang. Di jalan, Suming menatapku dari kaca spion, lalu dia berkata dengan dingin, jangan lagi berhubungan dengan keluarga Ye. Jika kamu tidak malu, itu urusanmu. Tapi jangan bawa keluarga Su ikut terlibat. Sui Chuan hendak membalas Suming, tapi aku menghentikannya dengan tatapan. Aku tahu, besok setelah ambil surat, aku akan pindah. Nada bicaraku datar, tanpa naik turun. Mulut bilang tidak mau, hari ini lihat saja sudah tidak sabar ingin pindah. Kau benar-benar membuat ayahmu tercengang. Perkataan Suming penuh dengan sindiran pedas. Gumo di kursi depan mengerutkan kening, menoleh dan melirik Suming dengan dingin. Sui Chuan marah hingga sudut mulutnya hampir meliuk. Ah, dia belum selesai bicara. Aku menjawab dengan santai. Kamu seharusnya lebih tahu dari siapapun, kenapa aku begitu tidak sabar untuk pindah. Kamu tidak pantas mengatakan hal seperti itu. Kamu sebaiknya berdoa agar bisa mengikat keluarga Shen seumur hidup. Jika tidak, akibatnya bisa kamu bayangkan. Terhadap sindiran Suming. Aku tidak pernah mempedulikannya. Bahkan saat melihatnya, hatiku tidak bergerak sedikit pun. Mungkin karena sudah lama, jadi sudah mati rasa. Saat ini, wajah Suming muram. Dia menginjak rem dengan keras, lalu berteriak, kau turun. Aku bahkan tidak meliriknya. Begitu pintu mobil terbuka, aku pun turun. Sui Chuan menatap Suming dengan tajam. Kemudian dia mengikutiku turun dari mobil. Melihat Sui Chuan turun, wajahnya menghitam seperti besi karena marah. Sun Yanchu mengumpat, lalu menginjak pedal gas dan pergi tanpa ragu. Aku bahkan tidak bergerak sedikit pun emosiku. Kamu tidak perlu ikut turun denganku. Aku menatap Sui Chuan di sampingku dengan pasrah. Kak, ini benar-benar hutan terpencil. Bagaimana aku bisa meninggalkanmu sendirian di sini? Aku harus tetap di sini menemanimu. Mata Sui Chuan penuh tekad, dia menepuk dadanya dengan keras. Sudahlah, entah bisa dapat taksi atau tidak. Seolah suasana hatiku sedang baik, aku tidak menghiraukannya. Sui Chuan menunduk, mengeluarkan ponsel. Dia fokus mengetik, jarinya bergerak cepat di layar, berderak. Entah siapa yang dia kirimi pesan. Siapa yang kamu kirimi pesan? Kakak ipar? Kakak ipar? Kamu sudah cepat sekali memanggilnya kakak ipar? Kamu tidak akan menyuruhnya mengantar kita pulang ke kota, kan? Aku mengangkat tangan dan menepuk Sui Chuan. Aduh. Di sini pasti tidak ada taksi. Sui Chuan mengusap lengannya dengan pasrah. Sudahlah. Aku tidak pakai tenaga. Kapan kamu menambahkan WeChat-nya? Aku mencari tempat teduh untuk berdiri. Waktu kamu tidak ada, aku menambahkannya. Mata Sui Chuan bersinar dengan kilau yang tidak biasa. Dia benar-benar ingin tahu sekarang. Ekspresi apa yang akan muncul di wajah kakaknya jika dia percaya bahwa kakak ipar diam-diam menyukainya. Pukul 4 sore di bulan Juni. Panasnya benar-benar tidak tertahankan. Sui Chuan berdiri malas di sampingku, dan saat ini dia sudah berkeringat deras. Berjongkok di tanah, menggunakan daun untuk mengipasi. Sudah 20 menit berlalu. Kenapa kakak ipar belum datang? Aku hampir tidak tahan dengan panas ini. Dahiku juga basah, keringat berlapis-lapis. Pipi memerah. Bicaralah tentang Cao Cao, Cao Cao pun datang. Sebuah Rolls-Royce berhenti diam-diam di depan kami. Shen Youchu tidak ragu sedetik pun. Begitu mobil berhenti dengan stabil, pintu segera dibukanya. Dia melesat seperti anak panah ke arahku,
Wajahnya penuh kecemasan dan kegelisahan. Kakak ipar, akhirnya kamu datang. Shen Youchu bahkan malas meliriknya. Sui Chuan, dialah Wu Yu, perwakilan dari elipsis. Maaf sudah membuatmu menunggu. Dia menatapku yang agak kacau ini, matanya penuh penyesalan dan penyesalan. Seharusnya dari awal dia yang mengantarku pulang. Dari sakunya, dia mengeluarkan sapu tangan, dengan lembut menyeka keringat di dahiku. Naik mobil dulu. Saat aku melihat jelas kekhawatiran di mata Shen Youchu, hatiku langsung menegang. Sementara Sui Chuan yang duduk di dalam mobil terkulai lemas di kursi belakang. AC yang nyaman membuatnya sangat puas. Aku duduk di kursi penumpang depan. Bahkan sabuk pengaman tadi dia yang memasangkannya untukku. Maaf sudah merepotkanmu. Aku menunduk, memegang sapu tangan erat-erat di tangan, suaraku rendah dan berat. Shen Youchu menatapku tanpa berkedip, matanya bergetar dengan sakit hati dan kemarahan. Setelah beberapa saat, dia masih tidak berbicara. Aku bingung, menengadah menatapnya. Aku perhatikan dia sedang fokus menatapku. Sun Yanchu, apa kau lupa? Besok kita akan mengambil akta nikah. Aku mengantar suamiku sendiri pulang. Apa merepotkannya? Nada suaranya tegas, seperti sedang mendidik anak yang bersalah. Bukankah kita belum mengambilnya? Kenapa dia marah? Bibirku bergerak. Sudahlah, aku akan menenangkannya. Meskipun aku tidak tahu salahku di mana. Maaf ya. Aku hanya takut kau merasa aku merepotkan. Karena kau sudah berkata begitu, aku mengerti. Isteriku, antar suamimu tersayang pulang. Ini langkah aku berbicara dengan lembut. Saat berbicara, aku dengan nakal meraih tangan Shen Youchu, menggoyangkannya perlahan, alisku tersenyum. Kemerahan di pipiku belum sepenuhnya hilang. Membuatku yang awalnya bukan tipe yang manja, berubah menjadi ahlinya imut dalam sekejap. Meskipun wajah Shen Youchu tidak menunjukkan emosi apapun, telinganya mengkhianatinya. Di dalam mobil yang sedingin ini, telinganya malah memerah. Dia menunduk melihat tanganku menggenggam tangannya yang kecil. Emosi buruk tadi langsung lenyap. Siap, suamiku. Dia meraih tanganku, menjepitnya dengan lembut. Suasana hatinya segera menjadi gembira. Rasanya seperti ada matahari tergantung di atas kepalanya. Menyetirlah dengan baik. Aku menarik tanganku perlahan, berkata pada Shen Youchu dengan senyuman penuh. Shen Youchu menggigit bibirnya dengan lembut. Dia menatap tangan besar itu dengan berat hati. Rasa duka cita di hatiku ikut lenyap. Kurasa Shen Youchu sangat mudah ditenangkan. Baru saja aku langsung merasakan kemarahannya hilang. Seketika berubah cerah. Sui Chuan di kursi belakang tertegun, tidak berani mengeluarkan suara. Mereka sepertinya lupa masih ada orang ketiga di dalam mobil. Dia tidak memiliki keberadaan, meneteskan air mata dalam diam. Ketika tiba di kota, sudah jam 5:30. Shen Youchu membawa kami makan malam. Lalu dia mengantarku kembali ke kediaman keluarga Su. Meskipun aku dengan tegas menolak. Shen Youchu tetap mengantarku sampai ke ruang tamu villa keluarga Su. Dia berjinjit ringan, berbisik di telingaku. Jika dia berani mengganggumu lagi, katakan padaku, aku akan membalasnya untukmu. Aku tentu tahu siapa yang dia maksud dengan dia itu. Aku tersenyum ringan. Baik, cepat pulang. Besok jam 8 pagi. Ingat, tenanglah. Shen Youchu menegakkan tubuhnya. Matanya penuh kelembutan seperti air memandangiku. Dia mengusap pipiku dengan lembut. Selamat malam, sampai jumpa besok. Selamat malam. Aku diam-diam memandang Shen Youchu keluar dari pintu keluarga Su. Aku menyentuh telingaku. Tidak bisa menahan tawa. Kak, apakah kamu sadar bahwa hubungan kalian berdua sangat harmonis? Bahkan tidak ada rasa canggung saat pertama kali bertemu. Seperti pasangan muda yang sudah saling mencintai bertahun-tahun. Sui Chuan berdiri di tangga. Dia menunjukkan senyum nakal. Kamu terlalu banyak bicara. Cepat tidur. Aku tidak terlalu memikirkan perkataan Sui Chuan. Saat melewatinya, aku menepuk pundaknya dengan lembut. Memberinya tatapan yang mengatakan jangan ikut campur. Setiba di kamar, aku bersandar di pintu. Perkataan Sui Chuan tadi terus terngiang di pikiranku. Sebenarnya aku sudah lama sadar akan hal ini. Sungguh sangat harmonis. Jauh lebih harmonis dibandingkan saat aku bersama Liu Ruyan. Ngomong-ngomong soal Liu Ruyan, aku sudah seharian tidak memikirkannya. Apa aku ini orang yang begitu mudah berubah? Sepertinya aku baru mengenal diriku sendiri. Aku menggelengkan kepala pelan. Mengambil ponsel dari tas, menyambungkannya ke charger. Lalu berbalik menuju ruang ganti untuk mengambil piyama. Langsung menuju kamar mandi. Setelah beberapa saat, aku keluar dari kamar mandi dengan piyama. Bahkan sudah memakai masker wajah. Sambil memakai masker, aku membuka koper. Mulai merapikan pakaianku. Sementara ponsel terus bergetar di samping. Setelah melepas masker dan mencuci muka, aku duduk bersila di tempat tidur, memegang ponsel. Shen Luoluo mengirim banyak foto. Aku melihat satu persatu. Semuanya foto masa kecil Shen Youchu yang tombal. Melihat foto-foto ini, aku tidak bisa menahan sudut bibirku untuk naik. Senyumku semakin dalam, bahkan mata dan alisku ikut tersenyum. Sangat lucu. Shen Luoluo berkata, kakak ipar. Menurutmu bagaimana kakakku? Apakah dia sesuai dengan kriteria pasanganmu? Aku merenungkan penampilan dan tingkah laku Shen Youchu. Dia sepertinya selalu memancarkan cahaya yang mempesona. Sulit untuk tidak menyukainya.
Meskipun sekarang aku belum punya perasaan khusus padanya. Tapi aku sangat sadar, jatuh cinta padanya hanya masalah waktu. Aku cocok. Penampilannya sangat cocok. Shen Luoluo langsung mengambil tangkapan layar, lalu segera mengirimkannya ke Shen Youchu. Kak, pujilah aku. Setelah mengirim, dia kembali padaku. Hahaha. Kakak ipar, ada waktu luang untuk pergi jalan-jalan bersama? Aku bersandar ke belakang, berbaring dengan nyaman. Mengangkat ponsel dan membalas, baik. Lalu keluar dari jendela obrolan Shen Luoluo, dan membuka jendela obrolan Shen Youchu. Foto-fotonya sudah kulihat. Sangat lucu. Shen Youchu segera membalas dengan stiker malu-malu. Diikuti dengan, istirahatlah lebih awal. Dia juga berkata dengan hangat, hari ini kamu sudah lelah. Besok aku akan menjemputmu. Aku menjawab, baik, kamu juga, selamat malam. Shen Youchu tersenyum lembut. Selamat malam. Aku meletakkan ponsel di samping, berbalik ke arah koper yang tergeletak di lantai. Lalu berdiri lagi, hati penuh kegembiraan, sama sekali tidak bisa tidur. Akhirnya akan meninggalkan rumah ini. Besok adalah hari yang baik, dan selanjutnya semua akan menjadi hari yang baik. Di sisi lain, di kediaman pribadi Shen Youchu di pusat kota Guyu, ujung jarinya menyentuh lembut sebuah piano putih murni tanpa cacat. Dan piano ini adalah satu-satunya di dunia. Saat mengetahui bahwa aku menerima Shen Youchu, dia segera menghubungi pemilik asli piano ini. Membelinya dengan harga tinggi. Baru saja tiba di Guyu. Piano ini diberi nama Selina. Banyak rumor beredar. Secara umum, ini adalah pembuat piano terkenal di dunia. Dia jatuh cinta pada seorang gadis cantik bernama Selene. Setelah mengetahui kecintaan gadis itu pada piano, dia diam-diam mulai membuat piano ini sendirian. Pada setiap bagian dalam piano yang bisa diukir namanya, dia telah menuliskan semua detail namanya. Akhirnya ada yang mengatakan bahwa mereka pernah bersama. Yang lain menganggap ini hanya gimmick penjualan piano. Benar atau salah? Siapa yang tahu? Shen Youchu membeli piano ini. Pertama karena maknanya yang indah. Selene adalah Dewi Bulan dalam mitologi Yunani, melambangkan misteri dan keindahan cahaya bulan. Kedua karena piano ini yang terbaik, aku pantas mendapatkan piano terbaik. Dia meletakkan piano ini di kamar sebelah kamar tidur. Kamar itu selama ini kosong. Terutama karena dia punya maksud pribadi, kamar itu adalah yang terbaik. Tidak hanya luas dan terang, yang terpenting adalah bisa menikmati pemandangan sungai paling memukau di kota Jingdu. Dia ingin meninggalkan keindahan ini untukku. Meskipun tidak yakin bisa menungguku, dia tetap ingin meninggalkan keindahan ini untukku. Beruntungnya, takdir menjawab kerinduannya yang kuat. Di ruang atas, Liu Ruyan duduk di sudut. Dia menunduk, menatap tanpa ekspresi pada catatan obrolan antara aku dan dia. Seluruh tubuhnya seolah diselimuti aura suram. Dari tadi malam hingga sekarang, aku tidak mengirim satu pesan pun padanya. Dulu hal itu tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin dia yang mengirimiku pesan duluan. Entah dari mana aku belajar teknik pura-pura tidak peduli. Dia tidak peduli. Tidak melihat, tidak pusing. Tanpa ragu, dia mengunci layar ponsel dan meletakkannya di meja minuman. Mengambil gelas di tangannya, siap untuk diminum, lalu melihat layar ponsel menyala. Pemberitahuan satu pesan dari teman WeChat. Dia tahu aku pasti akan mencarinya. Setelah meletakkan gelas, dia diam-diam mengambil ponsel. Tanpa sadar, senyum muncul di wajahnya. Perlahan dia membuka WeChat. Liu yang mengirim pesan, Kak, besok aku akan mulai bekerja di grup. Ayah sendiri yang menugaskanku. Saat melihat pesan itu, wajah Liu Ruyan tiba-tiba menjadi muram dan tidak menentu. Namun dia tidak berani marah. Kekuasaan di grup Liu saat ini masih berada di tangan ayahnya, Liu Zhen. Dia sebenarnya hanyalah presiden secara nominal saja, tidak memiliki banyak kekuasaan nyata. Wajah Liu Ruyan sangat suram. Tanpa mempedulikan pertanyaan orang lain di ruang VIP, dia langsung pergi. Orang-orang di ruang VIP saling bertukar pandang. Suasana menjadi sedikit canggung. Wajah Monica dan Yanyan terlihat tidak senang. Kau tahu apa yang terjadi? Monica dengan pasrah melotot ke arah orang yang bertanya itu. Dia bukanlah cacing di perut Liu Ruyan. Bagaimana mungkin dia tahu? Aku juga tidak tahu. Kak Yanyan tidak suka orang lain mengusik privasinya. Monica mengingatkan orang itu dengan lembut. Orang yang bertanya segera diam. Liu Ruyan duduk di dalam mobil, wajahnya perlahan menjadi redup tanpa cahaya. Seorang anak haram juga ingin naik ke atas kepalanya. Ayahnya masih ragu-ragu di antara dia dan Liu Yan. Meskipun dia telah menyumbang banyak keuntungan bagi perusahaan selama bertahun-tahun. Dia masih tidak bisa melupakan anak haramnya itu. Menyalakan mobil dan pergi. Dia tidak bisa lagi tinggal diam. Sepertinya tidak ada pilihan lain, hanya bisa mengambil tindakan. Saat matahari baru saja muncul di cakrawala. Aku dibangunkan oleh suara alarm. Perlahan duduk, menyipitkan mata melihat keluar jendela. Burung-burung berkicau dengan riang. Kesadaranku perlahan kembali. Kusap wajahku dengan tangan. Hari ini adalah hari yang baik. Menyingkap selimut tipis, perlahan turun dari tempat tidur. Langsung menuju kamar mandi untuk mandi. Mengeringkan rambut, lalu aku mengganti setelan jas putih itu. Sebenarnya sudah lama aku tidak memakai pakaian seperti ini. Aku merapikan barang-barang sehari-hari dan memasukkannya kembali ke dalam koper. Lalu aku memeriksa dengan saksama setiap sudut ruangan.
Di sini aku telah hidup selama lebih dari 20 tahun. Mengalami air mata dan tawa yang tak terhitung jumlahnya. Tempat ini menyimpan terlalu banyak kenangan pahit bagiku. Ini pasti sudut paling aman bagiku di rumah ini. Juga tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri. Aku tidak perlu memaksakan diri untuk menyenangkan atau berpura-pura. Akhirnya akan pergi. Mulai hari ini, aku bebas. Meskipun menikah. Aku tidak menganggap pernikahan akan menjadi belenggu bagiku. Di mataku, pernikahan justru menjadi payung perlindungan terbaikku. Aku mengangkat koper dan tanpa ragu berjalan keluar dari kamar. Menyeret koper ke ujung tangga. Dengan santai meletakkan gagangnya, hendak mengangkatnya lagi, tiba-tiba Sui Chuan yang datang dari belakang membantuku mengangkatnya. Selamat pagi, Xiao Chuan Ge. Aku mengikutinya menuruni tangga langkah demi langkah. Sui Chuan menempatkan koper itu di dekat pintu masuk villa. Kau harus hidup bahagia selamanya, membuatku iri sedikit. Aku menantikan hari itu, melihat kau memamerkan betapa baiknya hidupmu. Aku tersenyum tipis. Mataku menunjukkan rasa terima kasih yang mendalam. Xiao Chuan, kalau kakak sudah sukses, kau akan bergabung denganku, kan? Antara aku dan Sui Chuan, kami hanya perlu saling mendukung. Aku tersenyum dan dengan lembut menepuk lengan Sui Chuan. Lalu aku masuk ke ruang piano. Aku mengelus piano yang telah menemaniku selama bertahun-tahun dengan lembut. Kemudian aku duduk, meletakkan kedua tanganku di atas tuts. Seketika, alunan piano yang indah melayang. Tidak sulit mendengar kegembiraan dalam alunan piano itu. Setelah sarapan, Gumo menyerahkan buku keluarga. Dia hanya menatapku dalam-dalam, lalu berbalik dan naik ke atas. Shen Youchu memancarkan aura kebahagiaan. Menungguku di aula rumah Su. Hari ini dia mengenakan gaun putih segar, duduk manis di sofa. Sambil menggeser ponsel di tangannya, dia mengirim pesan WeChat kepada Wang Lin. Aku akan mengambil surat nikah hari ini. Wang Lin, yang masih meringkuk di tempat tidur, saat melihat pesan yang dikirim Shen Youchu, dia menggigit bibirnya dengan lembut. Memaksakan senyum, Wang Lin berkata, aku mengerti. Selamat, Presiden Shen. Setelah menunggu dengan susah payah, akhirnya kau berhasil mendapatkan pria impianmu. Transfer 999.999 yuan. Aku mengirimimu amplop merah besar. Nanti saat aku pulang ke Cina, aku akan membawakanmu yang lain. Shen Youchu sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Segera dia menerima amplop merah itu. Shen Youchu, kapan kau berencana pulang ke Cina? Wang Lin. Kira-kira masih sebulan lagi. Kenapa? Kau merindukanku? Meletakkan ponsel kembali ke saku. Tepat pada saat itu dia melihat aku menyeret koper ke arahku. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran dan bertanya, kau kelihatan senang hari ini? Dari saat kau datang, sudut mulutmu terus tersenyum. Shen Youchu berdiri. Berjalan ke depanku. Kau juga kelihatan cukup senang. Sungguh jarang melihatmu serileks ini. Aku tersenyum cerah. Tentu saja, hari ini adalah hari yang indah. Ayo pergi. Shen Youchu menatapku dengan penuh kasih sayang. Di dalam mobil, aku mengambil inisiatif untuk mengangkat topik. Bolehkah aku menghubungkan Bluetooth-ku untuk memutar playlistku? Tentu saja. Hal seperti ini tidak perlu ditanyakan padaku. Kau bebas saja. Tidak lama kemudian kami sampai di kantor urusan sipil. Lihat ke sini. Hei, bagus-bagus. Aku menatap buku nikah di tanganku, sejenak merasa linglung. Aku sudah menikah sekarang? Ibu jariku dengan lembut mengusap foto bersama Shen Youchu, seolah-olah berada dalam mimpi. Mohon bimbingannya, suami. Shen Youchu memiringkan kepalanya. Dengan senyuman cerah dia berkata kepadaku, baiklah, istriku tersayang. Aku juga memiringkan kepala membalas Shen Youchu. Aku dengan sengaja menggenggam tangan Shen Youchu, kami berjalan keluar dari kantor catatan sipil dengan sangat gembira. Shen Youchu seperti pengantin baru yang pemalu. Dengan lugu dia mengikutiku dari belakang, pandangannya lama tertuju pada tangan kami yang saling menggenggam. Lalu dia menatap punggungku. Dia tersenyum lega. Akhirnya, dia menunggu secercah cahaya bulan di hatinya. Dia naik ke mobil. Serahkan sertifikat pernikahan itu padaku. Aku ingin memotretnya dan mengunggahnya ke lingkaran pertemanan dan Weibo. Aku mengulurkan tangan untuk meminta sertifikat pernikahan milik Shen Youchu yang satu lagi. Setelah kamu memotretnya, kirimkan juga kepadaku. Aku juga ingin pamer. Shen Youchu tersenyum dan menyerahkan sertifikat pernikahan itu. Aku mengangkat tangan dan membuat isyarat oke. Di unggahan, kami telah bersatu dalam pernikahan. Di Weibo, hari ini benar-benar hari yang indah, mentek Shen Youchu. Setelah mengunggahnya, aku juga mengirimkan foto itu kepada Shen Youchu. Shen Youchu melihat titik merah baru di lini masa. Cepat-cepat masuk untuk melihatnya. Begitu dia melihat foto yang aku unggah, dia langsung memberi suka. Kemudian dia juga mengunggah di status WeChat, tolong jaga dia, pianisku, Sun Yanchu. Dia juga mengunggah di Weibo dengan tulisan yang sama. Setelah mengirim pesan, Shen Youchu menoleh dan berkata kepadaku, ayo, aku akan mengantarmu ke supermarket untuk membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Memang itu yang aku rencanakan. Ayo berangkat, Shen Youchu. Aku membuat isyarat semangat, tetapi aku melihat Shen Youchu tidak melakukan gerakan apapun untuk mengemudi. Aku bertanya dengan bingung, ada apa? Shen Youchu menatapku dengan ekspresi tidak puas.
Matanya penuh dengan ketidakpuasan terhadap panggilan itu. Sudahlah, tidak apa-apa. Ayo, dia menghela nafas pelan. Lalu menyalakan mobil menuju pusat perbelanjaan terdekat. Aku mengatupkan bibir, sedikit bingung. Hebat, hebat. Shen Youchu dan pianis baru Sun Yanchu telah mengambil surat nikah. Sementara aku masih sibuk berbelanja di supermarket. Tidak tahu sama sekali bahwa Weibo sudah kacau balau. Netizen A, wanita puncak rantai makanan sudah menikah. Netizen B, ya ampun, kenapa sebelumnya tidak ada kabar sama sekali? Dia ternyata sudah jatuh cinta. Netizen C, pernikahan politik itu tidak ada cinta. Pasti akan bercerai. Netizen D, keluarga Shen juga perlu pernikahan politik. Netizen E, apa kalian tidak ada yang bilang bahwa Sun Yanchu ini sangat tampan? Bersama Shen Youchu. Itu benar-benar pertemuan antara dua wajah rupawan, hadiah bagi para penggemar wajah. Shen Youchu yang sedang mendorong keranjang belanja di supermarket tiba-tiba menerima telepon. Katakanlah, dia memegang ponsel di satu tangan, dan tangan lainnya memegang sebotol. Sun Yanchu menatapku bertanya apakah ini bagus. Aku menggelengkan kepala, memberi isyarat agar dia fokus menelepon. Entah apa yang dikatakan lawan bicara di telepon, alis Shen Youchu sedikit berkerut, suaranya tiba-tiba menjadi rendah. Aku mengerti, suruh Departemen Humas menggugat semua orang yang menghinanya, sisanya akan kuurus sendiri. Apa yang terjadi? Saat mendengar perkataan Shen Youchu, hatiku terasa ada yang tidak biasa. Tidak apa-apa, hanya saja surat nikah kita yang diunggah di Weibo menjadi viral. Aku akan mengurusnya, jangan khawatir. Shen Youchu diam-diam memasukkan ponselnya ke saku, dia menghiburku dengan lembut, aku tidak menjawab. Aku hanya mengeluarkan ponsel dari dalam tas, layar dengan jelas menunjukkan deretan panggilan tak terjawab dan pesan. Bahkan dari Sui Chuan saja sudah belasan panggilan. Bahkan Liu Ruyan pun meneleponku, juga mau nikah. Aku membuka WeChat. Membaca pesan dari Sui Chuan, jangan ambil pusing komentar negatif di internet, mereka benar-benar omong kosong. Kakak dan kakak iparku benar-benar pasangan serasi, sempurna tanpa celah. Kau sedang apa sebenarnya? Kenapa tidak menjawab telepon? Kau tahu tidak, si wanita Jalang Liu itu meneleponku, sungguh kejadian langka 100 tahun sekali. Aku sudah membalasnya dengan keras. Aku lalu membuka obrolan Liu Ruyan. Liu Ruyan, kau benar-benar menikah? Keluar dari WeChat, lalu membuka Weibo. 3 topik panas di trending, semuanya membicarakan betapa tidak masuk akalnya aku dan Shen Youchu. Bermain piano 10 tahun tak ada yang peduli. Menikah mendadak populer di seluruh internet. Shen Youchu, ternyata aku bisa sepopuler ini juga, berkat dirimu. Aku menyimpan ponsel, lalu tersenyum dan berkata pada Shen Youchu. Mata hitam Shen Youchu menatapku dengan tajam. Seolah ingin melihat kepura-puraanku, tapi tak tahu bahwa aku benar-benar tidak peduli. Satu-satunya kekhawatiranku adalah, apakah nanti tidak ada lagi yang berani mengundangku bermain piano? Baiklah, ayo pergi, handuknya belum dipilih. Setelah membeli, masih harus membereskannya. Aku memegang gagang keranjang belanja dan melangkah maju. Sun Yanchu, jangan khawatir. Aku pasti akan menanganinya dengan baik, tidak akan mengganggu karirmu. Baik, aku percaya padamu. Setelah kami meninggalkan supermarket, Shen Youchu membawaku langsung ke Guyu. Begitu masuk ke rumah Shen Youchu, aku melihat jendela besar dari lantai hingga langit-langit, mataku penuh kekaguman, gaya dekorasinya juga sesuai dengan seleraku. Sederhana namun elegan, meskipun hanya menggunakan warna hitam, putih, dan abu-abu. Di mana kamarmu? Tangan Shen Youchu yang mencengkeram gagang koper tiba-tiba mengerat, pupil matanya juga mengerut drastis, jantung di dadanya berdebar kencang tak terkendali. Maksudmu tinggal sekamar dengannya, begitu kan? Dia tidak salah paham, kan? Dia pikir tinggal serumah saja sudah cukup baik. Tadi malam dia buru-buru menyiapkan kamar baru untukku, membeli banyak pakaian baru. Aku menggerakkan tangan di depan wajah Shen Youchu. Melihat dia tetap diam, hatiku benar-benar bingung. Kau mau tinggal sekamar denganku? Suaranya jernih tetapi terdengar sedikit serak, seolah menanyakan hal yang sangat penting. Lalu, kita sudah menikah secara sah. Meski ini perjodohan, kita tetap resmi. Tinggal sekamar itu sudah sepantasnya, bukan? Kau tidak akan menyuruhku tidur di kamar lain, kan? Aku menatap mata Shen Youchu sambil mendongak. Dengan serius aku berkata, aku khawatir kau tidak terbiasa. Lagi pula kau tidak punya perasaan padaku. Aku takut kau akan bosan tidur bersamaku. Melihat sikap hati-hati Shen Youchu, aku merasa dia agak rendah diri. Sebelum dia selesai bicara, aku segera memotong, terima kasih sudah mempertimbangkan banyak hal untukku. Tapi kita suami istri. Meski sekarang belum ada perasaan, bukankah kau terlalu kurang percaya diri? Shen Youchu tampak bingung, kepalanya sedikit miring, matanya menunjukkan keraguan. Aku bertanya padanya apakah dia kurang percaya diri. Melihat ekspresi lugu Shen Youchu, aku tak bisa menahan tawa. Aku sedikit membungkuk untuk melepas sepatu, berjalan tanpa alas kaki ke sofa di ruang tamu, lalu duduk di sana. Sofa hitam itu meski tidak terlalu empuk, tetap terasa nyaman. Ayo, duduklah. Mari kita bicara baik-baik. Aku tersenyum menyapa Shen Youchu yang masih berdiri kaku di pintu masuk. Dia melihat kakiku telanjang, lalu diam-diam mengeluarkan sandal baru yang baru dibeli dari tas belanja. Dia sendiri melepas sepatunya,
lalu membawa sandal baru ke hadapanku, berlutut dengan satu kaki untuk membantuku memakainya. Aku menunduk, terkejut menatap Shen Youchu. Tiba-tiba udara terasa pengap. Shen Youchu mendongak, memandang lelaki di depannya dengan penuh hikmat. Lantainya dingin, pakai sandal. Kali ini giliranku yang terpaku. Aku menepuk tempat di sampingku. Cepat berdiri, duduklah. Shen Youchu berdiri, duduk di sampingku, mendengarkan perintahku selanjutnya. Apakah kita belum membeli cincin? Aku melihat tangannya yang kosong, bertanya dengan dahi berkerut. Aku tidak tahu ukuranmu, jadi tidak berani membeli sembarangan. Shen Youchu menjawab dengan jujur. Kalau begitu nanti sore kita pergi ke toko lihat-lihat. Baik, aku melihat sekeliling. Kompleks Guyu ini, aku bahkan tidak berani membayangkannya. Itu adalah kompleks mewah di pusat kota, harga per meter perseginya lebih dari 200.000. Shen Youchu, tempat ini kelihatannya ratusan meter persegi. Dia tinggal sendirian, benar-benar mengeluarkan biaya besar. Sebenarnya aku sudah menyiapkan kamar untukmu. Kau tidak perlu memaksakan diri tinggal bersamaku. Jadi, untuk sementara aku akan tinggal di kamar yang kau siapkan. Setelah kita saling lebih mengenal, aku akan pindah ke kamarmu. Boleh? Aku berpikir, pertimbangan Shen Youchu tidak tanpa alasan. Kita sekarang belum saling mengenal dengan baik, jadi tidak boleh gegabah bersama. Harus pelan-pelan menjalin hubungan. Boleh. Shen Youchu memperhatikanku. Begitu mendengarnya, dia menoleh menatapku. Jika suatu hari nanti kau bertemu orang yang kau suka, bilang padaku. Aku akan, tidak ada, jika, seperti itu. Shen Youchu memotong ucapanku tanpa ampun. Dia tidak suka mendengarku bicara seperti itu. Baiklah, aku menghangatkan mataku. Tiba-tiba suasana menjadi canggung. Seperti tidak ada yang perlu dibicarakan. Ikut aku. Shen Youchu menggenggam erat tanganku. Dia menggandengku menuju ruang piano. Aku mengikuti Shen Youchu melewati ruang makan dan dapur, serta beberapa kamar yang pintunya tertutup. Akhirnya berhenti. Shen Youchu memutar gagang pintu dengan lembut. Dia berbalik, menatapku dengan penuh harap. Lihatlah, aku melihat tatapan penuh harapnya, dan tanpa sadar tersenyum. Baik, dia menyingkir untuk membiarkanku masuk ke dalam ruangan. Saat melihat di tengah ruangan, ada piano putih, mataku langsung berbinar. Aku segera berjalan ke samping piano. Mengelusnya dengan lembut. Ini Selina, aku berbalik melihat Shen Youchu bersandar di kusen pintu. Cobalah. Bukankah piano ini ada di tangan seorang kolektor di Inggris? Kenapa ada di sini? Aku bertanya dengan heran. Hadiah pernikahan untukmu. Suka? Kau yang memberikannya? Untukmu. Ini terlalu mahal. Dan aku juga belum menyiapkan hadiah untukmu. Perlahan aku menarik tangan dari atas piano, menatap Shen Youchu dengan sedikit bingung. Harga piano ini bahkan tak berani kupikirkan. Aku tidak pantas menerimanya. Shen Youchu awalnya bersandar malas di kusen pintu. Saat aku mengucapkan kata-kata itu, dia segera melangkah maju, meraih tanganku, lalu langsung menuju piano. Dengan santai dia menekan pundakku, membuatku duduk mantap di kursi putih itu. Dia membungkuk, menempel di punggungku. Dadanya menempel di punggungku, kedua tangannya membuka tutup piano. Dia sedikit memiringkan kepala. Pandangannya terpaku di sampingku, sudut bibirnya perlahan naik, napasnya berhembus lembut di telingaku. Dia meletakkan kedua tanganku dengan lembut di atas tuts piano. Aku merasakan dingin di ujung jari, tak bisa menahan untuk menoleh ke arahnya. Bibirku dengan lembut menempel di pipi Shen Youchu, tidak hanya aku yang terkejut, tubuhnya juga jelas menegang. Napas seolah terhenti sejenak, ujung jari tanpa sadar menekan lebih keras, piano mengeluarkan suara sumbang yang menusuk. Aku segera berbalik, sedikit menundukkan kepala, mataku terus berkedip. Aku menjilat bibirku perlahan, jantung berdebar kencang, tangan yang berada di tuts piano juga cepat ditarik mundur. Kupangku di paha, kedua tangan bertumpuk dengan gugup saling mengait, Shen Youchu sedikit memiringkan kepalanya. Menatap pipi dan telingaku yang perlahan memerah, tanpa sadar ia menelan ludah, lalu perlahan menegakkan tubuh. Jari-jarinya mengusap tempat yang baru saja disentuh bibirku. Seketika ruangan menjadi hening, tapi suamiku telah mengambil keuntungan dariku. Kau harus memberiku kompensasi. Shen Youchu menatap bekas bibir tipis di ujung jarinya. Senyum di matanya hampir meluap. Kompensasi bagaimana? Aku menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Kalau begitu, suamiku, bisakah kau memainkan sebuah lagu untukku? Suara wanita itu serak dengan sedikit godaan. Tentu saja, aku mengangkat keputusan, duduk tegak, kedua tangan diletakkan dengan lembut di atas tuts piano. Mau dengar apa? Saat ini Shen Youchu sudah berdiri di sampingku. Bagaimana kalau Zhao Yue? Dia sedikit menunduk, bertemu pandang denganku. Baik. Zhao Yue adalah lagu cinta yang tersembunyi, dari yang penuh keraguan hingga yang penuh kasih sayang. Saat ini, cinta di dalam hati terus terakumulasi, tak terputus. Melihatku bermain dengan percaya diri, seolah aku bersinar, dia suka melihatku bersinar dan bercahaya. Tidak seperti suasana hangat di sini, Liu Ruyan di kantornya melihat status WeChat-ku dan topik-topik hangat di Weibo. Jika bukan karena dia menahan diri dengan kuat, kantornya sudah berantakan. Jadi inilah alasan mengapa aku tidak membalasnya. Sibuk dengan perjodohan dan pernikahan.
Bukankah hatiku hanya untuknya? Kenapa aku harus menerima perjodohan? Pasti hanya isapan jempol belaka. Aku memprovokasinya, pasti begitu. Di telinganya bergema kata-kata Sui Chuan, kakakku punya yang lebih baik, pergilah ke tempat yang lebih sejuk. Jangan ganggu kehidupan kakakku dan istrinya. Kau tidak tahu menghargai, tentu ada yang akan menghargai. Jika kau sadar kau sudah lama menyukainya setelah dia menikah, aku hanya bisa bilang jangan merendahkan diri. Dia merasa semuanya benar, aku tidak menginginkannya lagi. Pesan yang dia kirimkan padaku. Tidak satupun kubalas, telepon juga tidak pernah kuangkat. Liu Ruyan bersandar di kursi kantornya. Hatinya gelisah, dia membanting cangkir kopi di sampingnya ke lantai dengan keras. Ada apa ini? Kakakku tersayang, Liu Yan menyunggingkan senyum penuh kegembiraan jahat, berjalan ke sofa di samping meja Liu Ruyan dan duduk. Menyilangkan kakinya, dia memandang Liu Ruyan dengan geli. Liu Ruyan menutup matanya, menarik napas dalam-dalam. Berusaha menenangkan diri, meredakan kegelisahan hatinya. Untuk apa kau datang? Saat membuka mata lagi, Liu Ruyan telah kembali ke ekspresi tenangnya yang biasa. Tentu saja untuk melihat leluconmu. Pria yang mengejarmu bertahun-tahun, tiba-tiba menikah dengan orang lain, memperistri Shen Youchu dari keluarga Shen. Katakan, kabar baik sebesar ini, apakah kau memberiku angpau? Bagaimanapun kita sudah berteman bertahun-tahun. Tidak memberi angpau rasanya kurang pantas, kan, Kak? Liu Yan menyangga kepalanya dengan satu tangan. Tersenyum penuh kegembiraan jahat. Itu bukan urusanmu. Hari ini aku baru menjabat. Jangan cari perhatian di depanku. Liu Ruyan menggertakkan gigi belakangnya, tersenyum dingin pada Liu Yan. Siap, kakakku tersayang. Liu Yan berdiri, merapikan bajunya. Dengan santai berjalan keluar dari kantor presiden. Liu Ruyan terus membuka status WeChat-ku, foto pernikahan di mana aku tersenyum cerah. Sama sekali tidak terlihat terpaksa, malah menambah sedikit antisipasi. Apa mungkin benar-benar pindah hati? Dadar, pesan WeChat tiba-tiba muncul. Tentu saja benar. Siapa di usia ini masih main-main? Liu Ruyan merasa darahnya langsung naik ke kepala. Tangan yang memegang ponsel gemetar tak henti. Jantungnya seperti dicengkeram erat oleh sesuatu, hampir tidak bisa bernapas. Jadi seperti yang dikatakan Sui Chuan. Hanya setelah kehilangan, baru sadar bahwa kau menyukainya. Tidak, tidak. Aku sudah menyukainya selama 9 tahun, tidak mungkin tiba-tiba berhenti suka. Pasti ayahnya. Shen Youchu yang memaksaku. Aku masih menyukainya, pasti begitu. Bahkan jika Shen Youchu mendapatkan tubuhnya, apa bedanya? Hatinya hanya untukku selamanya. Memikirkan hal itu, suasana hati Liu Ruyan tiba-tiba menjadi lebih ringan. Saat itu ponselnya bergetar. Aku kembali mengirim pesan, isinya adalah sebuah gambar. Gambar itu menunjukkan sebuah kotak di samping tempat sampah. Liu Ruyan segera mengenalinya, di dalamnya ada semua barang yang pernah dia berikan. Lalu dia menambahkan, tadi lupa memberitahumu, 2 hari yang lalu aku pergi ke Shanggu. Di luar ruang VIP aku mendengar apa yang kau katakan. Setiap kataku dengar dengan jelas. Karena Presiden Liu tidak suka aku yang seperti ini, maka mulai sekarang aku tidak akan mengganggumu lagi. Oh iya? Jangan lupa kau pernah bilang bagaimanapun juga kau akan tetap memberiku amplop merah. Aku ingat, dia tiba-tiba memegangi dadanya, tempat yang sakitnya tak tertahankan. Keringat dingin mulai mengucur di dahinya, seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali. Sampai sekarang. Baru saat ini dia benar-benar mengerti bahwa dia benar-benar menyukaiku. Tapi apa mau dikata? Aku tidak menginginkannya lagi. Saat Monica tiba di kantor, dia melihat Liu Ruyan bersandar di kursi. Dadanya tertutup rapat, wajahnya pucat seperti kertas. Yan Jie. Haruskah pergi ke rumah sakit untuk diperiksa? Wajahmu kelihatan tidak sehat, tanya Monica dengan cemas. Monica, dia mendengar semuanya. Kau bilang dia setuju menikah karena balas dendam padaku? Mata Liu Ruyan terlalu sedih. Jadi mobil yang dia lihat memang milikku. Aku pergi ke Shanggu sore itu. Semua kata-kata Yan Jie aku dengar. Melihat Liu Ruyan seperti ini, Monica sangat yakin bahwa Liu Ruyan menyukaiku. Hanya saja terlambat menyadarinya. Bahkan jika sadar lebih awal, Liu Ruyan tetap tidak akan memilihku. Latar belakang keluargaku tidak bisa membantu Liu Ruyan sama sekali. Bukankah Yan Jie juga baik-baik saja seperti ini? Dia tidak akan lagi mengganggumu. Monica menghibur dengan penuh perhatian. Dia membuang semua barang pemberianku, dan minta amplop merah dariku. Sejujurnya, sepertinya aku baru mengenalnya hari ini. Dia benar-benar kejam, kata Monica sambil menggelengkan kepala. Bukan, sobat, yang bilang, anjing, itu kau. Sekarang dia menikah. Kau mulai bilang dia tidak berperasaan. Semua omongan enak kau yang mengatakannya. Sungguh menyebalkan. Hidup memang susah. Baiklah, beri saja amplop merah. Lagi pula sudah bertahun-tahun kenal. Aku akan memberikannya. Melihat Liu Ruyan perlahan pulih, Monica juga merasa lega. Dia benar-benar takut orang ini akan kehilangan kendali. Nanti orang dan karir semuanya habis, dia yang akan menangis. Yan Jie, Liu yang sudah mulai bekerja di grup. Hari ini dia menjabat sebagai Direktur Departemen Desain. Besok jabatan apa lagi? Yan Jie, tidak bisa menunggu lagi. Monica adalah sahabat Liu Ruyan. Juga wakil Direktur Liu Corporation.
Ayah Monica juga salah satu pemegang saham keluarga Liu. Aku tahu, aku punya batasan. Liu Ruyan menatap layar ponsel yang sudah gelap, lalu membuka kuncinya lagi. Dia mengirimiku amplop merah 100.000 yuan. Liu Ruyan berkata, maafkan aku, selamat menikah. Aku sedang membereskan barang di kamar yang disiapkan Shen Youchu, dan kebetulan melihat pesan serta transfer dari Liu Ruyan. Wah, 100.000. Sungguh pelit. Saat melihat 3 kata, maafkan aku tidak bisa menahan tawa dingin. Aku memang pernah benar-benar menyukai Liu Ruyan, tapi saat tidak suka lagi, perasaan itu cepat hilang. Berani mencintai dan membenci adalah motoku. Aku membalas, terima kasih. Saat Presiden Liu menikah nanti, aku juga akan memberimu amplop merah. Aku tidak berniat menghapus Liu Ruyan dari kontak, karena kedepannya aku masih harus sering memperbarui statusku. Tok tok tok. Shen Youchu mengetuk pintu dengan lembut. Kau lapar? Ayo makan. Selesai makan kita lihat cincin. Aku mendongak, melihat Shen Youchu bersandar di kusen pintu sambil tersenyum padaku. Shen Youchu memberiku sebuah piano, jadi aku memutuskan untuk mengubah lagu baru untuknya dengan piano itu. Saat aku mengganti sepatu di bangku dekat pintu, kau mau makan apa? Shen Youchu menungguku dengan lembut di depan pintu. Apakah boleh pesan makanan? Sebenarnya aku ingin makan hotpot, tapi takut Shen Youchu belum pernah makan dan tidak suka. Tapi aku ingin makan hotpot. Mataku berbinar mendengarnya, lalu teringat sesuatu. Aku berkata dengan cemas, tapi setelah makan hotpot baunya terlalu kuat, kita masih harus beli cincin. Shen Youchu tidak peduli. Kita sekalian saja beli baju baru. Dia sangat menghargai waktu bersama. Dia ingin mencoba banyak hal yang belum pernah dilakukan bersamaku, seperti jalan-jalan. Saat di restoran hotpot, aku malah menemukan bahwa selera makan Shen Youchu ternyata sangat cocok denganku. Intinya, makan malam ini aku sangat senang. Saat pergi, aku dan Shen Youchu berjalan-jalan di lantai 2 pusat perbelanjaan. Lantai 2 semuanya menjual pakaian wanita. Aku berniat memilihkan satu set pakaian untuk Shen Youchu. Lagu perlu waktu sebentar. Shen Youchu, toko baju itu bagus. Ayo kita lihat. Aku meraih tangan Shen Youchu dan langsung menuju toko pakaian wanita itu. Selamat datang. Apa ini untuk wanita ini? Pramuniaga di toko melihat kami masuk, langsung datang menyambut dengan antusias. Meskipun penampilan kami cukup sederhana, tapi aura kami bukan orang biasa. Aku tersenyum pada pramuniaga. Kami lihat-lihat dulu. Kalau butuh, aku akan panggil lagi. Boleh? Pramuniaga menjawab sambil tersenyum, tentu saja, panggil saja kalau butuh. Aku tersenyum dan mengangguk pelan, lalu meraih Shen Youchu dan mulai memilih-milih dengan saksama di toko. Shen Youchu selalu dia mengikutiku dari belakang. Melihatku dengan serius menunjukkan pakaian padanya, kelembutan di hatinya tak terlukiskan. Menurutmu baju ini bagaimana? Di tanganku ada hoodie biru langit yang segar, lalu aku mendekatkannya ke badan Shen Youchu. Aku ingat pernah melihat Shen Youchu memakai baju dengan warna seperti ini saat kuliah. Saat itu aku pikir warna itu sangat cocok untuknya. Gadis muda cantik, Shen Youchu melirik sekilas ke pakaian di depannya, lalu pandangannya kembali padaku. Sebentar lagi coba, pilih beberapa lagi, coba bersama. Aku memberikan pakaian itu kepada Shen Youchu, lalu aku berlari ke area celana, area rok, area kaos. Mengambil semuanya, setelah selesai aku berdiri di depan Shen Youchu dengan setumpuk pakaian, menatapnya dengan penuh harap. Berikan padaku, aku akan mencobanya satu persatu untukmu. Shen Youchu dengan mesra mengambil pakaian dari tanganku. Pergilah, pergilah. Aku menunggumu di luar. Ya, aku pun duduk di depan pintu kamar ganti menunggu Shen Youchu. Yang pertama adalah hoodie biru langit yang aku ambil. Shen Youchu memadukannya dengan celana jeans putih, membuat mataku berbinar. Cantik, set ini disimpan. Selanjutnya adalah serangkaian gaun bergaya minimalis, juga kaos. Setiap set membuat mataku bersinar terang. Simpan, simpan, semuanya simpan. Aku benar-benar tidak bisa memilih mana yang tidak bagus. Tubuh Shen Youchu sebanding dengan model. Wajahnya cantik, tubuhnya bagus, membuatku iri. Aku segera memanggil pramuniaga, bungkus semuanya, pakai kartu ini. Aku mengambil kartu yang diberikan Gumo padaku dari tas, lalu memberikannya kepada pramuniaga. Baik, silakan tunggu. Saat itu pramuniaga tersenyum lebih lebar. Pikirannya penuh bahwa bulan ini kinerjanya pasti yang tertinggi. Karena suami sudah membelikanku banyak, nanti aku tidak boleh ketinggalan, pasti akan membelikan suami banyak-banyak. Di bawah kedua mata hitam Shen Youchu penuh kegembiraan. Dia sangat menikmati saat mataku hanya tertuju padanya. Dia benar-benar tidak bisa melupakannya. Baru saja saat dia mencoba pakaian, tatapanku semakin bersinar. Dia sepertinya tahu bagaimana mendapatkan perhatianku. Jangan, pakaian di lemari sudah cukup banyak. Jika ingin membeli, 1 atau 2 potong sudah cukup. Setiap kali aku berpikir lemari penuh dengan pakaian baru, aku harus memakainya untuk waktu yang lama. Jika membelikan lagi, musim panas ini tidak perlu beli lagi. Setelah pembayaran, aku mengambil kantong kertas dari pramuniaga. Aku mengeluarkan satu set gaun hitam, memberikannya kepada Shen Youchu. Pergi ganti. Shen Youchu tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk. Dia mengambil pakaian itu dan pergi ke kamar ganti untuk mengganti. Perhentian selanjutnya ke pakaian pria di lantai 3.
Saat itu Shen Youchu melintas dengan leluasa di antara pakaian-pakaian itu. Akhirnya dia juga memberikan setumpuk besar pakaian, menatapku dengan tatapan penuh harap yang sama, meskipun aku tampak sedikit bingung. Aku tidak pernah menyangka hasrat belanja Shen Youchu lebih mengerikan dariku. Melihat pakaian di tangannya dan juga di tangan pramuniaga. Aku merasa sudah lelah. Meskipun aku sangat menolak, tetapi melihat tatapan penuh harap Shen Youchu. Aku tetap patuh mencobanya satu persatu. Sama sepertiku, setiap yang aku coba. Shen Youchu selalu bilang bagus, beli. Akhirnya membeli banyak sekali, rumah hampir tidak muat. Tidak apa-apa, kita pindah ke villa. Ada beberapa properti atas namaku. Kamu suka yang mana? Kita pindah saja. Shen Youchu sama sekali tidak memedulikan ucapanku. Tidak perlu, tidak perlu. Aku suka rumah datar. Melihat Shen Youchu yang tampak tidak sabar untuk pindah rumah, aku segera menghentikan. Setelah berpikir sejenak, Shen Youchu berkata lagi, kalau begitu taruh di lemari pakaian di tempatku saja. Di tempatku ruangnya besar, masih bisa muat banyak. Baik, terserah kamu. Taruh di tempatmu. Ayo, kita lihat-lihat cincin. Aku berganti kaos satin putih. Menunduk melihat kedua tangan Shen Youchu penuh dengan tas belanja. Pada saat itu, aku tiba-tiba merasa wanita puncak rantai makanan sepertinya turun ke dunia. Memiliki aura kehidupan sehari-hari. Biar aku bantu bawakan sedikit. Shen Youchu mengikuti arah pandanganku, menunduk melihat tas belanja di tangannya. Tidak perlu. Mana ada aturan membiarkan laki-laki membawakan barang? Shen Youchu sama sekali tidak merasa lelah, dia menikmatinya. Baiklah, kembali ke lantai 1, langsung menuju toko perhiasan. Di bawah penjelasan rinci pegawai toko. Kami membeli sepasang cincin kawin baru yang sampai di toko. Katanya dirancang oleh pasangan suami istri asing. Namanya Zaomu. Istriku, tolong pakaikan untukku. Aku mengulurkan tangan kananku, tatapanku di bawah lampu toko memancarkan kelembutan. Matanya berkilau dengan senyuman. Suatu kehormatan besar. Mata Shen Youchu bagaikan ombak jernih di laut dalam. Mengandung ketenangan dan kedalaman perasaan, bagaikan gelombang besar di permukaan laut, namun suaranya lembut bagaikan aliran sungai kecil. Hanya Shen Youchu yang mengerti makna apa yang terkandung dalam cincin ini. Cincin itu diam-diam terpasang di jari manis tangan kananku. Di bawah cahaya lampu, berlian memancarkan sinar yang mempesona. Suami tersayang. Bisakah kamu membantuku memakaikan cincin ini? Tatapan Shen Youchu memancarkan kilau lembut. Dia dengan anggun mengulurkan tangan putihnya itu. Aku mengambil cincin wanita dari kotak cincin di etalase, dengan lembut memakaikannya di jari manis tangan kiri Shen Youchu. Aku menatap tanpa berkedip saat cincin perlahan meluncur ke ujung jarinya. Senyuman di sudut bibir Shen Youchu semakin mempesona. Memang cantik. Aku melihat tangan putih mungil di tanganku. Seksi dan menggoda. Di sudut, seorang pramuniaga bersembunyi, mengeluarkan ponsel dan mengarahkannya ke aku dan Shen Youchu, zoom dan ambil foto. Sejak mereka masuk ke toko, dia sudah mengenali mereka. Mereka adalah dua orang yang hari ini trending di Weibo. Bagaimanapun dilihat, mereka benar-benar berbeda dengan yang digambarkan di internet. Di antara kedua orang ini sama sekali tidak ada hubungan emosional. Lihat mata Shen Youchu, jelas menunjukkan kasih sayang yang mendalam. Dia memutuskan untuk mempublikasikannya di internet. Biarkan para netizen yang membosankan itu menyaksikan. CP yang dia yakini harus dilihat semua orang. Kembali ke rumah. Aku melepas sepatuku dan membawa tas-tas itu ke balkon. Mesin cuci dan pengering semuanya ada di balkon. Pakaian baru harus dicuci dulu sebelum dipakai. Aku memasukkan pakaian ke dalam mesin cuci, menuangkan deterjen dan pelembut pakaian. Aromanya harum, lalu aku menekan tombol dengan ringan. Pencucian pun dimulai. Shen Youchu kemudian masuk ke dapur, mencuci buah yang baru dibeli, memotongnya, dan menyusunnya dengan rapi menjadi piring buah yang indah. Dia juga menusukkan garpu kecil, lalu membawa piring buah itu ke meja tamu di ruang keluarga, dan menuangkan 2 gelas air putih. Setelah selesai, dia kembali ke ruang keluarga. Aku juga keluar dari balkon. Ayo, potong buah dan makan sedikit. Saat dia melihat bayanganku, tatapannya selalu tampak jauh lebih lembut dari biasanya. Aku dan Shen Youchu duduk berdampingan di sofa. Apakah hal di Weibo itu mempengaruhi kamu dan keluarga Shen? Sambil makan buah, aku menatap Shen Youchu. Aku tak bisa menahan diri untuk bertanya dengan peduli. Tidak, dan sudah ditangani. Nanti akan ada seorang pengacara yang datang ke rumah. Shen Youchu tersenyum, menghiburku dengan lembut. Pengacara? Aku sedikit bingung. Kamu bisa lihat dulu Weibo. Mendengar itu, aku mengeluarkan ponsel dan membuka Weibo. 2 post rata semuanya terkait dengan Shen Corporation. Pernyataan tentang pengalihan properti di bawah Shen Corporation. Pernyataan pengalihan 10% saham Shen Group. Aku masuk dengan bingung dan melihat banyak informasi tentang properti. Tanah, saham Shen Group, semuanya sudah dialihkan ke namaku. Apa yang terjadi? Tidak ada yang memberitahuku. Aku mengangkat kepala, menatap Shen Youchu dengan kaget. Ini adalah hadiah dari nenek dan orang tuaku. Malam ini kita kembali ke rumah tua untuk makan malam. Ibu masih ingin mengatakan sesuatu langsung kepadamu. Shen Youchu sudah memberitahuku sebelumnya. Kalau tidak, nanti aku akan sangat bingung. Yang akan kuberikan padamu sebentar lagi.
Shen Youchu mengangkat tangan untuk memeriksa waktu. Sekitar 10 menit lagi. Terlalu banyak ini, suamiku. Semua ini memang pantas untukmu. Jangan merasa tidak enak. Informasi dari Shen Youchu penuh dengan kelembutan. Kata-katanya yang lembut bagaikan angin musim semi. Menenteramkan hatiku yang cemas. Shen Youchu, kenapa? Aku orang yang tidak dicintai. Selalu seperti ini, kecuali adikku. Tidak ada yang benar-benar baik padaku. Di hadapanmu dan keluargamu, aku merasa rendah diri. Dari lubuk hatiku, aku merasa tidak pantas mendapatkan hal-hal sebaik itu. Kamu begitu luar biasa. Shen Youchu mengerutkan kening sedikit, hatinya penuh rasa sayang. Dia berjalan mendekatiku dengan lembut. Masuk ke dalam pelukanku. Melihatku menundukkan kepala, suaranya juga menjadi sangat rendah. Seluruh tubuhnya memancarkan aura kesedihan yang tak terhingga. Hatinya seolah dilanda rasa sakit yang tak terkatakan, emosi bergolak di dalam lubuk hati. Pelukan yang tiba-tiba ini membuatku terpana. Sun Yanchu, kamu setuju menikah denganku bukan karena keuntungan. Kebaikanmu bisa dilihat olehku dan keluargaku. Baik kebaikan mereka padamu, maupun cintaku padamu, semua ini memang pantas untukmu. Dirimu yang begitu baik bersedia bersamaku, itu adalah suatu kehormatan bagiku. Shen Youchu menggunakan suaranya yang paling lembut. Berusaha sekuat tenaga untuk menenangkan hatiku yang terluka. Tatapanku yang tadinya kosong, setelah Shen Youchu selesai bicara, perlahan menjadi berkabut. Aku bisa merasakan dengan jelas jantung di dalam dadaku yang berdetak keras. Saat tampil di atas panggung, detak jantungku tidak pernah secepat ini. Shen Youchu, aku ingat kamu bilang kamu adalah penggemarku. Kau menikah denganku karena ini. Aku berusaha menahan air mata yang menggenang di mataku. Berusaha membuat suaraku tidak terdengar terlalu serak. Hanya terdengar Shen Youchu tertawa pelan. Ya, menikah denganmu. Tapi sebagai penggemar, aku bahkan tidak berani bermimpi. Suara bel pintu berbunyi. Shen Youchu perlahan melepaskanku. Dia tersenyum dan mencubit pipiku. Tidak peduli bagaimana orang lain memandangmu, di mataku, kamu selalu yang terbaik. Jangan terus merendahkan dirimu sendiri. Aku bisa sedih karena kasihan, loh. Aku menatap mata hitam Shen Youchu yang memancarkan kelembutan, membuat hatiku bergetar. Baiklah, buka pintunya. Baik, dia berdiri, meninggalkan sofa. Lalu menoleh ke arahku sekilas. Melihatku menopang pipi dengan kedua tangan, menundukkan kepala. Sepertinya sedang merenung. Dia tersenyum kecil, lalu berbalik. Berjalan ke lorong, membuka pintu dengan lembut. Di luar pintu berdiri seorang pria dengan setelan hitam. Memegang tas kerja hitam. Presiden Shen. Pengacara itu melihat wanita yang membuka pintu. Mengangguk sedikit sebagai rasa hormat. Silakan masuk. Shen Youchu minggir untuk membiarkan pengacara itu masuk ke dalam ruangan. Lalu menutup pintu. Pengacara itu memakai penutup sepatu yang dibawanya, lalu mengikuti Shen Youchu ke ruang keluarga. Aku berdiri dan tersenyum tipis pada pengacara itu, berkata, ini pengacara Song. Oh, Shen Youchu memperkenalkanku pada pria berdasi di hadapannya. Halo, pengacara Song. Tuan terlalu sopan. Saya rasa Tuan sudah melihat informasi terkait di Weibo. Kedatangan saya kali ini. Pertama, untuk saham Shen Corporation. Ketiga, sebuah pulau kecil milik Nona Shen dialihkan ke nama Tuan. Mendengar ini, aku terkejut dan menoleh ke arah Shen Youchu. Wanita itu tersenyum padaku dan berkata, nanti kalau ada waktu, kita pergi berlibur ke pulau itu. Saat ini perasaanku sangat rumit. Tuan Song, duduklah dulu. Aku sendiri menarik pergelangan tangan Shen Youchu dan berjalan menuju ruang makan. Aku mengambil gelas dan menuangkan air. Xiao Dao, apakah kau gila? Aku tidak gila. Suamiku, Xiao Dao belum punya nama. Bagaimana kalau kau yang memberinya nama? Baiklah, jangan dipikirkan. Ayo tanda tangan. Shen Youchu memegang pundakku dengan lembut. Lalu mendorongku keluar. Tuan Song, maaf menunggu. Silakan minum air. Aku meletakkan gelas di depan Tuan Song. Tuan Song tersenyum dan mengangguk, lalu mengeluarkan 2 dokumen dari tas kerjanya dan menyerahkannya padaku. Tuan, bisa melihat perjanjian pengalihan ini. Jika tidak ada masalah, silakan tanda tangan di sini. Pandanganku tertuju pada beberapa lembar kertas di tanganku, namun hatiku merasa kertas-kertas ini sangat berat. Aku membuka-buka dokumen dengan santai. Pena di tanganku tak kunjung jatuh. Shen Youchu diam-diam melihat wajahku yang penuh kebingungan, lalu menghela napas. Tangannya melingkari pundakku, menggenggam tanganku yang memegang pena, dan menuliskan namaku goresan demi goresan. Tuan Song di samping dengan canggung meminum air, matanya sama sekali tidak melirik kemana-mana. Sementara aku sepenuhnya fokus mengamati setiap gerakan Shen Youchu. Aku benar-benar dalam keadaan bingung. Setelah kedua dokumen ditandatangani, Shen Youchu menyerahkannya kepada Tuan Song. Jika ada pertanyaan, Nona Shen bisa menghubungi saya kapan saja. Saya pergi dulu. Tuan Song menerima dokumen itu dan memasukkannya ke dalam tas kerja, lalu berdiri dan tersenyum sambil menyatukan tangan memberi salam. Setelah Tuan Song pergi, aku menatap Shen Youchu tanpa berkedip. Aku benar-benar ingin mengerti apa yang ada di pikirannya. Saat itu Shen Youchu tampak dalam suasana hati yang senang. Dia meletakkan piring buah dengan lembut di atas pangkuannya, menusuk buah dengan garpu dan memakannya.
Benar-benar terlihat sangat anggun. Dia menyadari pandanganku yang mengikutinya, lalu dia menyodorkan semangka yang baru saja ditusuk ke mulutku. Aku membuka mulut dan menggigit semangka itu. Jus semangka langsung meledak di mulutku, rasanya manis dan asam. Di mata Shen Youchu, selain kejutan, juga terpancar sedikit kegembiraan. Dia dengan lembut menarik tangannya, lalu menyodorkan sepotong melon lagi. Tepat di depan mulutku, aku tanpa ragu membuka mulut dan menggigitnya lagi. Shen Youchu sepertinya menemukan sesuatu yang menyenangkan. Dia tidak berniat memakannya sendiri, terus menyodorkannya ke mulutku. Berhenti. Aku bergumam dengan semangka di mulutku. Suamiku, apakah kau senang makannya? Aku berpikir, orang ini memanggil suami semakin lancar. Cukup lumayan, tapi aku belum senang makan. Suamiku, maukah kau juga memberiku makan? Shen Youchu bersandar malas di sofa, jari-jarinya yang panjang dengan lembut menjepit garpu. Dia mengenakan gaun hitam ketat, dengan pita merah tipis di pinggang, menonjolkan sosoknya yang ramping dan sempurna bagaikan iblis. Rambutnya disanggul tinggi, membuatnya tampak lebih mempesona. Aku merasa hidungku hampir mengeluarkan darah. Wanita ini menggoda di siang bolong. Aku menyunggingkan sudut bibir dan perlahan mendekati Shen Youchu. Aku mengambil garpu dari tangannya, lalu memilih sepotong melon dari piring buah. Kemudian menyodorkannya ke mulutnya. Shen Youchu menatap bayanganku yang mendekat, tubuhnya langsung menegang. Meskipun wajahnya masih tampak tenang, telinganya semakin memerah. Dia membuka mulutnya dengan lembut, menggigit melon segar itu. Senyum di mataku yang lincah semakin pekat. Baiklah, aku akan melanjutkan membereskan barang-barang. Saat pergi, ingatlah untuk memanggilku. Melihat Shen Youchu memakan melon itu, aku tersenyum dan meletakkan garpu di piring buah. Lalu langsung berjalan menuju kamarku, meninggalkan Shen Youchu sendirian di sofa dengan linglung. Tak lama setelah aku pergi, baru dia perlahan tersadar. Jari-jarinya dengan lembut menjepit garpu, senyum di sudut bibirnya penuh kepuasan. Saat senja, dalam perjalanan pulang ke kampung halaman, tiba-tiba telepon dari manajer berbunyi di ponselku. Beberapa hari ini terlalu banyak urusan, aku benar-benar lupa. Sun Yanchu, apakah kau masih ingat aku? Urusan pernikahan sebesar ini kau tidak memberitahuku. Aku masih di luar negeri asyik menggoda cewek, tiba-tiba melihat berita hangat di dalam negeri. Jika aku tidak meneleponmu, apakah kau tidak berniat memberitahuku? Lu Qian berteriak di ujung telepon. Dia hampir mati marah. Dia duduk di mobil menuju bandara, nada marahnya membuat sopir sering meliriknya dari kaca spion. Aku mengerutkan kening dan menjauhkan ponsel sedikit. Aku sungguh tidak sengaja. Shen Youchu menoleh, menatap ekspresiku yang sedikit kacau. Dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, nyalakan speaker. Aku mengangguk, menyalakan speaker. Halo, aku istri Sun Yanchu. Maaf, tidak memberitahumu sebelumnya. Saat Shen Youchu mengucapkan kata istri, aku merasa sangat tenang. Melihat bibir tipisnya yang kemerahan terbuka dan tertutup menjelaskan pada Lu Qian, ada sesuatu di dalam hatiku yang terus tersentuh. Hari itu, tempat itu selalu bergetar karena Shen Youchu. Sampai aku menyadarinya, nada bicara Lu Qian sudah menjadi lebih lembut. Nona Shen, tenang saja. Aku bukan bermaksud mempersulit Nianchu, hanya saja dia tiba-tiba menikah. Aku agak khawatir. Situasi keluarganya benar-benar mengkhawatirkan. Nada suara dari telepon pun tidak bisa menyembunyikan kekhawatirannya. Aku tahu. Terima kasih telah menemaninya selama ini. Shen Youchu menatapku yang terus memandanginya, di dasar matanya terpancar rasa iba dan sayang. Setelah bertatapan sesaat dengan Shen Youchu, aku segera mengalihkan pandangan. Lu Qian, saat kau kembali nanti aku akan bicara baik-baik denganmu. Aku akan minta maaf padamu. Oke? Baiklah, aku tutup dulu. Nanti aku akan menemuimu untuk urusan ini. Baik. Setelah Lu Qian menutup telepon, suasana di dalam mobil langsung hening. Saat itu, getaran ponsel terdengar sangat jelas. Aku membuka WeChat. Ternyata Shen Luoluo mengirim pesan. Kakak ipar, lihat kue yang kubuat. Saat kakak datang, kita makan bersama. Aku membuka gambar, sebuah kue berhiaskan stroberi terletak di atas meja. Di atas kue ada papan kecil bertuliskan, selamat datang kakak ipar di keluarga besar kami. Aku menjawab, baik, kami sudah berangkat, akan segera sampai. Shen Youchu, Luoluo membuat kue, menunggu kita pulang untuk makan bersama. Aku mengulang nama itu di mulut beberapa saat sebelum akhirnya mengatakannya. Mendengar aku memanggil namanya, Shen Youchu tersenyum ringan. Panggil saja yang terasa nyaman bagimu, jangan memaksakan diri. Tidak perlu memaksakan. Memanggil seperti ini lebih terasa akrab. Aku memainkan casing ponsel, bulu matanya yang panjang terkulai. Aku sendiri tidak mengerti kenapa tiba-tiba merasa malu. Luoluo 7 tahun lebih muda dariku, sepertinya seusia dengan Nichuan. Dia kuliah di bidang pastry, kue buatannya aman untuk kamu makan. Shen Youchu dengan tepat mengalihkan topik sebelumnya. Membuatku sedikit lebih lega. Hebat, kalau ada waktu, bisakah aku mengundang Luoluo ke rumah untuk belajar darinya? Aku mengangkat kepala menatap mata Shen Youchu, dalam tatapan itu bersinar cahaya harapan. Dia sedikit menoleh ke arahku. Pupil hitamnya mengerut sesaat, lalu dengan cepat menunduk dan memalingkan wajah. Boleh. Setelah mendapat persetujuan Shen Youchu, suasana hatiku kembali membaik.
Aku selalu ingin belajar membuat kue dan sejenisnya. Sayangnya, entah karena tutorial online terlalu rumit atau aku terlalu bodoh, aku tidak pernah bisa. Saat pandanganku beralih dari sudut mata, aku melihat tangan Shen Youchu yang diletakkan ringan di setir. Setiap kali melihatnya, aku selalu terpesona. Bagaimana bisa ada orang sesempurna ini di dunia? Lembut, perhatian, penuh pengertian, cantik dan bertubuh indah. Tangannya pun indah. Suaranya juga merdu. Aku merasa ini adalah keberuntungan dari kehidupan sebelumnya. Sungguh, wanita puncak rantai makanan bukanlah manusia biasa. Jalan menuju rumah tua mengarah ke barat, saat itu senja benar-benar memabukkan. Merah dan ungu berpadu. Kuning keemasan berlapis-lapis, semua itu bagaikan lukisan cat minyak berwarna-warni. Seluruh pemandangan indah terpampang di mataku. Aku mengangkat ponsel dan memotret senja itu dengan cepat. Saat itu Shen Youchu sedikit menoleh, matanya penuh senyum menatapku. Aku menatap senja itu, dia menatapku. Setelah memasuki gerbang besi perkebunan, senja telah sepenuhnya memudar, dan saat itu lampu jalan di dalam perkebunan sudah menyala. Mobil berhenti dengan stabil di depan pintu villa. Shen Luoluo berdiri di pintu, matanya tertuju pada mobil Shen Youchu. Dia bergegas ke sisi kursi penumpang, membuka pintu dan melihat kakak ipar barunya. Saat aku baru melepas sabuk pengaman, aku mendengar suara pintu terbuka. Aku menoleh. Melihat Shen Luoluo memandangku dengan wajah penuh kegembiraan. Luoluo. Shen Luoluo mengulurkan tangan menarikku turun. Shen Youchu yang turun dari kursi pengemudi berjalan ke samping kursi penumpang, menatap Shen Luoluo dengan tenang. Shen Luoluo memandang kakaknya dengan bangga. Dia memeluk lenganku dan membawaku masuk ke villa. Shen Youchu menggelengkan kepala dengan pasrah, diam-diam mengikuti mereka di belakang. Setibanya di ruang tamu, Nenek Mu dan Lan Yingyi melihatku, keduanya tersenyum lebar. Mereka mempersilakanku duduk di antara mereka. Nenek, Ibu. Anak baik, hari ini lelah, nanti makan malam yang banyak. Nenek Mu memegang tangan kananku. Melihat cincin di tanganku, dia mengangguk puas. Lan Yingyi bercanda. Nianchu memang tampan, beruntung anak perempuanku yang jelek. Shen Youchu menyela dari sofa di samping. Ibu, bukankah ibu bilang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan Nianchu? Iya, Nianchu, ikut aku sebentar. Lan Yingyi membawaku ke samping. Dengan mata berkaca-kaca berkata, aku menitipkan putriku padamu, mulai sekarang. Kamu juga sudah seperti setengah anakku. Kamu harus tahu, kedepannya apapun yang terjadi. Beritahu kami, karena orang tua adalah benteng terkuat kalian. Semoga kalian bahagia selamanya. Cepat punya anak. Setelah mengatakan itu, mataku langsung basah, aku sendiri tahu. Bahkan jika orang lain yang menikahi Shen Youchu, Lan Yingyi akan tetap berkata seperti itu pada anak laki-laki itu. Sekarang aku hanya merasa betapa beruntungnya aku mendapat keluarga sebaik ini. Terima kasih, Ibu. Mataku berkaca-kaca menatap Lan Yingyi. Nadanya sedikit serak. Shen Youchu segera bangkit, melewati meja kopi dan berjalan mendekat. Dengan cepat berjalan ke sampingku, mendorong Lan Yingyi ke samping. Ibu. Ibu membuat suamiku menangis. Shen Youchu dengan lembut menarikku duduk, ujung jarinya dengan lembut menghapus tetesan air mata di sudut mataku. Jangan salahkan ibu, aku terlalu terharu. Aku meraih tangan Shen Youchu dan meletakkannya di pangkuanku. Saat aku menghadiahimu pulau, kamu tidak menangis. Shen Youchu berkata dengan suara lembut. Lan Yingyi mendengar putrinya cemburu pada ibunya, dia merasa tak habis pikir. Shen Youchu, kamu kekanakan, cemburu pada ibumu juga? Aku berubah dari tangis menjadi tawa. Dengan pasrah mendorong bahu Shen Youchu ringan. Lan Yingyi duduk di sisi lain, aku melanjutkan. Aku berpikir, kita bisa mengadakan 2 kali pernikahan, 1 gaya barat, 1 gaya Tionghoa. Bagaimana menurutmu, Nianchu? Boleh saja. Dengarkan ibu, aku sangat sadar bahwa aku sepenuhnya dikuasai oleh kelembutan. Lan Yingyi benar-benar terlalu lembut. Aku tidak bisa menolaknya. Nenek Mu melihat suasana rumah yang harmonis ini, tanpa sadar teringat saat suaminya masih ada. Ia selalu bisa membuatnya tertawa. Shen Nansing mengenakan celemek sambil membawa piring, berteriak ke arah ruang tamu, makan malam. Lan Yingyi dengan ringan mengangkat roknya. Berlari kecil ke sisi Shen Nansing, kau sudah bekerja keras, suamiku. Shen Nansing ingin mengelus rambut istrinya, tapi teringat tangannya penuh minyak, akhirnya urung. Tidak capek, Shen Nansing meletakkan hidangan terakhir, menoleh ke arah Lan Yingyi sambil berkata. Lan Yingyi mengikuti Shen Nansing ke dapur, membantunya melepas celemek, membuat menantu laki-laki itu terharu hingga menangis. Youchu masih cemburu? Ekspresi cemburumu persis seperti ibumu. Lan Yingyi tak bisa menahan tawa sambil menggoda. Tentu saja, putriku tidak bisa dibilang normal dibandingkan aku. Saat makan malam, suasana di rumah tua itu jauh lebih ramai dari biasanya. Menjelang malam, sebelum pergi, Lan Yingyi dan Shen Nansing kembali memberiku 2 tumpuk besar angpau. Dengan alasan sebagai uang ganti panggilan. Di malam yang gelap, sebuah Rolls-Royce melaju di jalan. Di dalam mobil terdengar alunan piano yang lembut. Aku menoleh ke arah Shen Youchu di kursi kemudi, cahaya lampu jalan menyinari profil wajahnya yang temaram. Bulu mata Shen Youchu bergetar, bibir tipisnya terkatup rapat, ia mengemudi dengan sangat serius. Jalan di malam hari selalu lebih berbahaya, ia sangat waspada.
Aku teringat saat kuliah dulu di asrama. Ketika teman sekamar menyebut Shen Youchu, matanya selalu bersinar terang. Ia bilang Shen Youchu adalah kecantikan langka yang hanya ada di dunia. Sampai tingkat bisa membuat orang bahagia selama bertahun-tahun hanya dengan memimpikannya. Setiap kali mendengarnya, aku selalu merasa heran, Shen Youchu, tanpa sepengetahuannya, telah memiliki begitu banyak hal yang diimpikan orang. Tapi kemudian dia